Gak ada ya dijelaskan Nabi Isa ini orang dari Bani Israel, keturunan Bani Israel. Cep, ada nggak? Belum pernah aku baca itu, Cep. Yang mana? Memang tidak ada. Yang mana? Sampai kiamat kau cari di Al-Quran itu tidak akan Sabar dulu bang, tenang. Sabar. Yang apa? Nabi Isa itu orang Israel begitu. Ada nggak dalil yang menunjukkan? Bentar. Sabar lah, tenang. Ini belajar juga kami nih lah, tenang kau. Ini Bang Zuma asli atau palsu nih? Akun baru pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saya kepala desa dari desa Tacipi ingin menghadap ke Pak Camat yang sebentar lagi akan berpindah alam ke rahmatan lil alamin. Oh, ya si Juma akhirnya yang ku cari-cari datang. Iya, Semoga kau jangan cepat-cepat menghadap kapan Muhammad ya rencana Juma meninggal, ya. Pak Camat rencananya meninggal kapan? Semoga kau tidak cepat-cepat menyusul Muhammad ya Juma ya. Allah, Masya Allah. Oke Juma. Pak Camat rencananya meninggal Ayo. dunia kapan, Pak? Biar kita batalkan puasamu Juma. Kau kapan menyusul Muhammad? Lucunya Kristen ini nggak ada yang menyusul Yesus. Semuanya lari ke dalam kubur. Kau kapan menyusul Allah? Masya Allah. Gimana? Apakah Kita kau mau tidak diskusi kepengen apa? langsung mendapat tujuh? Kapan mau diskusinya Kapan ini? rencananya? Bang Samaria, tolong yang baik-baik lah dialog Bang. Kayak tadi, kenapa sih pas Bang Zuma naik kau sudah mulai? Aku udah paling baik ini. Bro. Baik-baiknya saja dialog. Gak usah terlalu tegang-tegang kayak gitu. Iya, orang cuman bercanda pun dia Memang nyanta gitu. kemana-mana. Kalau orang langsung Agama pengen penjajah memang kayak menghadap gitu dia. atau menyusul Muhammad, ya harus kita bantu. Baik lah, jangan kayak gitu lah. Nabi Muhammad ke alam barzah. Kristen kalau mati kemana? Kalau Nabi Muhammad meninggal ke alam kubur. Kristen meninggal kemana? Neraka paman. Kristen meninggal itu pasti ke kuburan dulu Juma. Ya sama berarti. Sama. Berarti kamu ikut Kita Yesus nggak ada atau ikut bedanya Nabi dengan Muhammad? Muhammad. Kamu ikut Ngapain Yesus kau atau ikut Nabi sembah Muhammad? itu? Saudara, kamu ikut Yesus atau ikut Nabi Muhammad? Loh, kita ikut Yesus. Ya, Yesus ke langit. mati dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Yesus Beda dengan ke langit. Muhammad. Lah, kamu ke Muhammad kubur. itu Ya, ikut Nabi mati dan Muhammad. tidak bangkit-bangkit sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Masya Itulah Allah. perbedaan kita. Cuma tapi gini Yesus perbedaan kan kita, belum bro. mati. Kau harus akui. Yesus belum mati Kau harus sampai hari akui ini. gini bro. Gimana? Kristen itu mengikut Yesus yang mati dan bangkit dari kematian. Berarti ikut setan Islam dong. itu Berarti mengikut ikut setan. Muhammad yang mati dan tak bangkit-bangkit. Oke, Nah, baik. Sekarang orang Setuju? Kristen, Kristen kalau mati bangkit gak hari ketiga? Kristen itu mati dan dibangkitkan nanti di hari kiamat Jumat. Kalau Muhammad Iya. Muhammad sama dengan Muhammad yang mati dan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Kesleo. Berarti kamu pengikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Enggak. nanti Kalau pengikut Nabi Muhammad itu dia mutar-mutar di Ka'bah. terus kenapa Nyembah-nyembah kamu batu. ikut-ikutan nanti bangkit nanti di Itu hari kemudian? pengikut Muhammad. Enggak, saya tanya, kamu Sebelum mati. Muhammad Dengar, kamu mati. Dan kamu nanti bangkit. Di hari kebangkitan Yang baru namanya bangkit. Loh, berarti kau ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sebelum demikian. Muhammad ada yang namanya Yesusnya, manusia itu dengar. mati lalu dikuburkan. Yesus mati. Dengar, Yesus mati. Yesus bangkit hari ketiga. Kristen mati bangkitnya kapan?
Kristen itu sama dengan manusia zaman sebelum Muhammad ada. Sebelum Muhammad ada pun manusia mati tidak ada yang bangkit kecuali Yesus dan Lazarus. Dengarkan, Gitu loh. dengarkan saya. Jadi begini. Yesus mati, terangkan kepada umat bangkit hari ketiga. Dengar, Yesus mati, bangkit hari ketiga. Kristen mati, tidak bangkit-bangkit. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mati, bangkit di hari kemudian nanti pada hari kiamat beliau kemudian bangkit setelahnya. Nah, Kristen juga demikian. Berarti Kristen ikut Nabi Muhammad, bukan ikut Yesus. Kalau ente ikut Yesus, ente bangkit hari Sebelum ketiga. Muhammad juga Iya. manusia mati tidak ada yang Iya. bangkit. Iya. Jadi Muhammad itu sama Iya, dengan manusia lainnya. Kenapa berarti kalian kultuskan? Berarti Kristen yang tidak mau ikut Nabi Kenapa Muhammad. kalian kultuskan? Berarti Kristen yang tidak mau ikut Nabi Muhammad justru ikut Nabi Muhammad. Yesus bangkit hari Dan ketiga. Abraham juga Yesus mati bangkit lalu hari ketiga. dikuburkan tidak bangkit-bangkit. Kenapa kamu tidak ikut ke Yesus? Ngapain Kenapa kamu kami tidak ikut ke Yesus? Muhammad? Kenapa kamu Memang tidak ikut Yesus? kodratnya Kenapa kamu gak ikut Yesus bangkit hari ketiga? kodratnya manusia Kenapa itu kamu mati tidak dan ikut dikuburkan. Yesus bangkit pada hari ketiga? Itu Kenapa? tandanya Lucu ente Biasa. itu. Lucu. Kenapa kau Katanya pengikut kultuskan? Yesus. Katanya pengikut Muhammad itu Yesus. sama dengan orang lain. Alhamdulillah Kultuskan. sama ternyata. Nah, Ya, kenapa kamu tidak ikut Yesus? gini Juma. Kenapa Abraham. kamu tidak ikut Sebentar. Yesus? Itu pertanyaan Abraham. saya loh. Nggak usah ke Abraham, orang yang lain. Musa, Kenapa? bahkan Kenapa kamu nabi-nabi tidak ikut sebelumnya. Yesus bangkit hari ketiga? Kenapa? Mati Kenapa kamu lalu nggak ikut jadi setan dikuburkan. juga? Nah, Kenapa kamu nggak jadi setan itu juga bangkit hari ketiga? sama dengan manusia pada Iya, umumnya. udah selesai. Sudah selesai. Saya sudah mengiyakan. Saya sudah mengiyakan. Muhammad Sekarang dan pertanyaan saya, kenapa kamu tidak Muhammad jadi itu setan dikutuk. juga bangkit hari ketiga? Kenapa? Takut. Kenapa kamu Kenapa tidak di bangkit mute-mute? seperti Takut. setan keluar dari Kenapa kubur hari takut? ketiga? Nah, jadi begini. Pertanyaan saya gitu loh. Ku luruskan sama kau Juma ya. Pertanyaan saya dengarkan dulu. Pertanyaan saya dengarkan dulu. Dengar dulu. Kenapa Sebenarnya, Kristen tidak Muhammad ikut setan itu- keluar dari kubur pada hari ketiga? Jangan Jawab. dibilang Muhammad Jawab. itu. Dengar dulu. Bang Camat Jawab. gantian. Jawab Tadi Anda pertanyaan bertanya, saya. Anda Jawab. bertanya. Kenapa Kristen tidak ikuti setan keluar dari kubur pada hari ketiga? Jawab. 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 Jangan di mute. Ya, Jangan di silakan. mute. Silakan. Oke. Hmm. Karena Kristen itu sama dengan manusia-manusia Iya, berarti lainnya kenapa sebelum kamu tidak Muhammad. ikut seperti Nah, Yesus? Sekarang Kenapa kutanya malah kau, seperti kutanya Nabi kau. Muhammad? Kalau Lucu kau- ente itu, lucu ente itu. Islam pengikut- Ente mengaku pengikut Yesus, Kau, tanya tapi faktanya lu ikut Nabi Muhammad. Lu. Lucu itu, gila ente. Ente gila, ente gila, ente Islam menghina Nabi itu Muhammad, ente menghina Nabi Muhammad. Tapi Mute, faktanya ente mute. ikut Nabi Muhammad. Takut. Nabi Muhammad ke alam barzah, Takut. Yesusnya ke langit. Ente kemana? Jangan Ente ikut-ikutan ke alam barzah. Gila ente itu. Bilang kau ikut Muhammad. Kayak mana itu? Hei, kau kok gila kau? Muhammad Harusnya kau mati ikut. dikuburkan pada- Harusnya kamu ikuti iblis yang keluar Muhammad- dari kubur pada hari Muhammad ketiga. mati. Gila Pada hari kau itu. ketiga. Gila kau itu. Muhammad Gila mati. kau. Kau Hari udah yang gila. ketiga. Kau menghina Nabi Muhammad. Kau caci dia. Kau maki dia. Muhammad Tapi kau mati ikut sama dia. Lucu. Hei. Ya. Lucu ente itu. Muhammad Kau menghina mati nabiku. dikuburkan pada hari Kau yang menghina ketiga. nabiku. Tapi kamu ikut sama dia. Malah tidak ikut sama Muhammad Yesus. mati. Yesus itu Pada hari- keluar dari kubur pada hari ketiga. Muhammad- Sebagaimana tanda angkatan jahat. Anak manusia akan keluar dari kubur pada hari Takut. ketiga. Kenapa kamu nggak Iya, ikut sama Yesus? Kenapa? Kenapa kau nggak ikut sama iblis yang keluar dari kubur Kenapa- hari ketiga? Kenapa? Kenapa di- Kenapa? Hei, Kenapa di mute? Kenapa di mute? Karena kau Kenapa tidak di mute? menjawab. Karena kau tidak menjawab. Kenapa kalian Karena tidak kamu ikut tidak Muhammad? menjawab. Muhammad Kami bersama Nabi kami Nabi Ketiga. Muhammad bersama ke Kau jawab. alam barzah.
Kami cinta kepada Kau jawab. beliau, maka kami ikut beliau ke alam Kau barzah. Lah kamu, Yesus ke langit. Kenapa kamu gak bangkit pada hari ketiga? Kenapa? Hei, Kau jawab. hei, hei, Kau jawab. hei, hei, hei. Kenapa kau Dumpala. nggak ikut? Hei, Kau jawab. Woi. kami sudah ikut Nabi Muhammad Jangan ketika di-mute. umat Islam itu meninggal Aku dunia. Umat Islam Islam itu takut. ke alam barzah. Sedangkan ente ada Muhammad yang keluar mati. dari kubur hari ketiga, katanya kamu Dikuburkan. pengikutnya. Terus kenapa kamu nggak ikut bangkit hari ketiga? Kenapa? Hei, hei, Takut kau mandi. hei, Takut. hei. Kenapa kamu Kenapa tidak bangkit di-mute? hari ketiga seperti setan? Woi. Setan Kenapa keluar dikubur dari 3 kubur hari? pada hari ketiga. Ayo, ayo. Kau nggak dikubur pada. Mau tidak kita buktikan? Kenapa? Mau tidak kita buktikan bahwa Kenapa? yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah setan? Mau tidak? Kenapa kau nggak dikubur? Mau Woi. tidak? Mau tidak kita buktikan? Sakit hatinya dia. Di mute kayak gitu ya teman-teman, karena dia tidak bisa memberikan edukasi kan ya. Nabi Muhammad dikatakan kemudian mati ke alam barzah, oke, tak apa-apa. Nah sekarang permasalahannya dia mati kemana? Ya dia ikut ke alam barzah. Kenapa dia ikut kemudian keluar dari kubur pada hari ketiga? Biar dianggap setan. Nah, cobalah ketika hari ini ada orang meninggal ya, taruhlah si camat tadi meninggal, hari ketiga dia keluar dari kubur, itu apa namanya? Ya setan. Setan keluar dari hari ketiga. Makanya Yesus mengatakan tanda angkatan jahat ini adalah keluar pada hari ketiga dari perut bumi. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jadi yang keluar dari perut bumi itu adalah tanda angkatan jahat. Siapa itu? Cetang. Di mana dalilnya? Kita lihat di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan. Satu di antaramu adalah setan. Siapa yang dimaksud? Yudas. Siapa yang dikutuk di atas tiang salib? Yudas. Siapa yang dikubur? Orang yang terkutuk. Siapa yang keluar dari kubur? Orang yang terkutuk. Siapa itu? Yudas. Berarti siapa yang keluar dari kubur? Cetang. Cetang yang keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, cetangnya ngaku-ngaku akulah yaitu litu gitu. Lucu kan ya? Lucu. Habis akun tak anda aku tengok. Iya. Ada 30 akun lebih. Jadi dia menghina Nabi Muhammad ke kubur, ke alam barzah nggak bangkit-bangkit. Nah, coba kita lihat. Mereka mati ikut siapa? Bangkit gak hari ketiga? Ikut Nabi Muhammad. Gak bangkit juga. Dia bukannya ikuti setan, bangkit hari ketiga. Lucu orang ini. Aduh, comot. Oke, Kasihan saya Allah. izin sapa dulu guru. Iya, Bang silakan. Damrizal, ini Kristen atau Muslim, Bang? Motonya ada malaikat berpedang. Betul, Bija. Silakan dibuka mikrofonnya, Bang. Kristen atau Muslim, Bang Damrizal? Monitor, Bang. Bang Damrizal. Bang Damrizal. Oke, di bawah dulu, Bang ya. Nanti naik lagi kalau Kristen ya, Bang ya. Iya. Ya menjawab soalnya. Kalau mau joget dangdut jangan di sini, Bang. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Nah, kalau yang diikuti ini adalah Yesus dan yang bangkit pada hari ketiga ini adalah Yesus, maka muridku mengikuti aku. Ya bangkit juga hari ketiga jadi cetang juga. Faktanya kagak. Dia malah ikut Nabi Muhammad SAW. Bedanya sama-sama ke alam barzah. Cuman Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Nabi Muhammad yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya beliau itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Subhanallah. Nah sekarang kaliteng-kaliteng ini gugur di jalan Allah atau di jalan setan?
Setan Bang. Setan. Makanya dia disebut roh orang Kristen itu naik pada hari ketiga ke surga, bukan ke dalam tanah. coba mana buktikan, Dengan kau samakan Kristen dengan agama kau. buktikan di mana Dengan kau Kristen. samakan Kristen dengan agama kau. Iya, coba buktikan di Itu mana hari memang ketiga fakta. Kristen keluar dari kubur, di mana coba? Roh kami keluar pada hari ketiga menuju ke surga. Menghayal. Maka Anda baca Yohanes 5 nomor 29. Jangan menghayal ketinggian. Makanya lo gentayangan jadi setan, jadi pocong, jadi jadi jin. Lucu. Sebab lo ke dalam tanah. Lucu. Kesian lo Mana jadi dalilnya? jadi setan. Mana dalilnya Aduh, Yesus jadi bangkit? pocong, jadi Orang kuntilanak Kristen lo. keluar rohnya Yeah, hari jadi ketiga. Mana kuntilanak, jadi dalil? pocong. Mana dalil? Sedangkan dikatakan dalam Matius 16 nomor 27, manusia akan dibalas perbuatannya sesuai amalannya sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ayo. Yohanes 5 nomor Makanya 29, punya roh dan jahat, mereka yang bukan telah kayak berbuat baik lo. akan Ada keluar setan, dan ada bangkit jin. untuk hidup kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayo, mana dalilnya orang Kristen keluar dari kubur hari ketiga? Jawab. Ayo. Kalau ada orang keluar dari kubur bukan nanti di akhir zaman atau bukan di yaumil akhir, maka dia adalah Kau setan. jadi Mana pocong. coba Kau jadi buktikan pocong, jadi di setan, jadi mana hantu. dalilnya Kristen keluar dari kubur jadi setan pada hari ketiga? Mana coba? Karena yang Kau jadi keluar dari kubur itu hanya setan. Coba Kau jadi buktikan. kuntilanak, jadi pocong, Coba jadi setan. Sebab kau ke buktikan tanah, di ke dalam mana tanah. Kristen jadi setan pada hari ketiga. Jawab. Lo jadi pocong. Buktikan ke saya. Jangan cerita Buktinya anak-anak. kamu jadi Jangan cerita pocong. anak-anak. Buktikan ke saya hari ketiga Buktinya Kristen lo jadi keluar pocong, jadi setan jadi dari kubur. setan. Coba. Itu Di buktinya. mana itu? Di Lo mana jadi kuntilanak, jadi di jin. mana terjadi orang Kristen keluar dari kubur hari ketiga? Coba. Mana dalilnya? Dalil, saya butuh dalil. Dalilnya udah Kristen naik jadi Roh Kudus. Ih, Itu orang jadi Kristen Roh gak punya Kudus. setan. Teman-teman, Bukan kayak lo. katanya hari Jadi ketiga setan, dia jadi bangkit pocong, jadi Roh Kudus katanya. kuntilanak. Jadi Udah, Anda ke gereja aja, Bang. Cari pantat pendeta jilat biar Anda sehat. Jadi tak ada itu ya, teman-teman. Di dalam Bible itu bertaburan dalil. Nanti di hari kebangkitan orang-orang akan dibangkitkan dari kubur. Bukan sekarang, bukan di dunia ini. Kalau di dunia ini mereka keluar dari kubur hari ketiga jadi setan dia. Kalau ada orang keluar pada hari ketiga di kubur, itu jadi setan. Yang tadi si penipu itu dibilang keluar dari kubur katanya jadi Roh Kudus, jadi Tuhan dia. Manras enak buana Paulus. Oke, Bang, Pancasila Kristen ya, Bang? Kristen Bang. Wah, ini bagus. Mantap. Nanggap Semangat. sedikit. Maksudnya Silakan, tadi Abang Juma kan sudah naik menyelamatkan Anda kena marah dari tadi Anda itu. Nah, saya lihat kamu mengalah-mengalah ya host gitu. Abang Juma tiba naik muncul menyelamatkan kamu gitu. Terus begini maksud saya itu yang Kristen ya, kalau mau naik kalau ada Abang Juma coba hadapi dengan baik. Jangan Gitu dong. gitu ya. Saya lebih suka mendengarkan Bang Juma, silakan. Siap. Di dalam kitab Wahyu juga ya dituliskan kemudian di data 22 nomor 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu. Jadi ini berbicara mengenai hari kebangkitan. Nah, saudara-saudara Kristen ini kan mengatakan Nabi Muhammad itu ke alam barzah, ke Seol, Hades dalam bahasa Yunani. Tapi faktanya orang Kristen mati juga ke Hades. Dia ke Seol, dia ke alam barzah. Dia tidak ikut Yesus. Berarti yang mana ini? Kalian ini mengatakan pengikut Yesus. Yesus bangkit hari ketiga. Kalian tidak bangkit hari ketiga. Malah ikut kepada Nabi Muhammad. Nah, terus
Terus kalau Anda memaksakan, kemudian saudara-saudara Kristen kemudian memaksakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah makhluk apa ini? Makhluk yang manusia yang kemudian berada di alam kubur, dan Yesus kemudian sudah ada di surga. Berarti umat Islam sudah punya wakil. Karena Yesus itu Muslim. Yesus itu adalah orang yang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Nah, berarti yang ada di surga ini Yesus katanya. Nah, orang soleh. Kami umat Islam itu alhamdulillah soleh. Kami ini adalah orang yang beramal soleh. Berarti wakil orang soleh sudah ada di surga. Nah, wakil orang Kristen yang nyembah Yesus ini ada nggak ke surga? Nggak ada kan? Jadi 2-0 berarti. Kalian benci Nabi Muhammad, tapi kalian tidak keluar dari kubur pada hari ketiga, malah ikut Nabi Muhammad ke alam barzah. 1-0. Yang kedua, yang ke surga Yesus. Yesus orang soleh. Nah, orang Kristen ada nggak ke surga? Nggak ada. Berarti wakil Islam yaitu Yesus, penyembah kepada Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang sujud dalam beribadah. Beliau berpuasa, bersunat, kemudian berarti kami sudah punya wakil di surga. Nah, wakil ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah anak orang, ada nggak ke surga? Belum ada. Tapi wakilnya orang Islam, orang yang soleh sudah ada, yaitu Yesus. Berarti 2-0, menang di pihak Islam. Gimana dong? Kami sudah punya wakil di surga, yaitu orang soleh. Nah, kami umat Islam itu orang soleh. Ya, saya nanya dikit boleh Bang? Silakan. Ya Bang, jadi Abang selalu membawa ayat-ayat bahwa Yesus diutus untuk Bani Israel, dan saya perhatikan di komal-komal Kristen itu sulit mempertahankan itu. Bagaimana Bang? Saya cuma bertanya untuk mendengar, bukan untuk membantah, tentang Matius 28, 19-20 untuk semua bangsa ya, tentang pemberitaan Injil. Kemudian Wahyu 14 ayat 6, seorang malaikat terbang di udara membawa Injil yang kekal untuk diberitakan pada semua suku bangsa, suku dan kaum. Silakan Abang. Oke, baik. Yang pertama terkait Injil yang diterangkan kemudian di Yohanes di Wahyu 10 nomor 10 juga ada itu. Nah, Injil ini apakah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes? Dan apakah itu kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus? Kan bukan. Berarti lebih mendekati kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa menerima pewahyuan dari langit. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Pengajaran-pengajaran Nabi Isa itu pengajaran dari langit. Bukan dihasilkan dari ngulik-ngulik, penyelidikan, melakukan kemudian angket, kesaksian-kesaksian orang, enggak. Ternyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran dikuatkan di dalam Bible saudara. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus menerima firman dari langit. Benarlah Al-Quran. Inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyan. Berarti Yesus sudah memiliki kemudian pengajaran, dan mata rantai pengajarannya itu berasal dari langit. Bukan dihasilkan dari hasil catatan-catatan, surat-surat orang-orang yang justru Yesus tidak memberikan validasi kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 28. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepada kalian, sebab penguasa dunia telah akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Itu sudah pasti. Makanya di dalam Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok
Kok bisa? Yes, di sana diterangkan di dalam Yesaya 14, nomor 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Adanya iblis yang ingin naik ke langit, menyamai pencipta langit dan bumi. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Ketika dia mengatakan, aku akan naik ke langit untuk menyamai Sang Yang Maha Tinggi. Tetapi Allah mengatakan tidak, akan tetapi sebaliknya ke dalam dunia orang mati, ke alam kubur engkau akan dilemparkan ke dalam kubur. Kemudian Yesus berkata dalam Matius 12 nomor 38, 39, 40, apa kata Yesus? Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat, melainkan satu tanda, yaitu orang atau anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Iblis dilemparkan ke alam kubur, angkatan jahat diberikan tanda keluarnya anak manusia dari kubur pada hari ketiga. Lalu Yesus berkata, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Kalau yang digantung di salib itu adalah orang terkutuk, pemakan suap, maka yang disalib itu adalah Yudas. Berarti yang keluar pada hari ketiga itu adalah iblis. Yang keempat, Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Itu jelas itu. Itu ucapan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan bicara pun aku tidak bisa berbicara apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Dan ingat, di sini kuncinya. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa kata iblis? Segala kuasa dunia dan kemuliaannya akan aku berikan, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Segala kuasa dunia akan aku berikan, Lukas 4 nomor 6, kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, berhasil tidak Yesus dicobai oleh iblis? Tidak. Di data nomor 13-nya di Lukas 4, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Ketika ada orang yang masuk sebagai orang fasik ke alam kubur, iblis memberikan kuasa itu kepadanya sehingga dia bangkit dan keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan kuasa kepada orang yang keluar dari kubur yang adalah sebagai tanda angkatan jahat? Siapa yang tadinya menjanjikan aku akan memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki? Kuasa mana? Kuasa bumi. Bukankah Yesus itu kerajaannya di langit? Kerajaan maut siapa? Iblis. Siapa yang keluar dari maut? Siapa yang keluar dari alam maut? Iblis, paman. Iblis. Siapa yang kemudian mengajak supaya seluruh manusia dijadikan sebagai pengikutnya? Iblis. Kok bisa? Kenapa bukan Yesus? Oh, dia bisa. Yesus berkata dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan di Yohanes 17, Yesus berkata, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk dombaku Bani Israel. Bahkan di dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus adalah raja untuk selama-lamanya bagi Bani Israel. Berarti yang bagi seluruh dunia itu siapa? Yesus palsu. Kok bisa? Yes, Yesus berkata kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun di Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau banyak orang berarti kepada seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah banyak orang itu menjadi pengikutku. Siapa nama penyesatnya? Yesus Kristus. Yang keluar dari kubur siapa? Yesus Kristus. Kok bisa? Yes, karena di dalam Markus 16 nomor 12 pengarangnya mengatakan apa? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Karena makhluk itu mengaku, akulah Yesus.
Bagus, maka hari ini kita lihat, kita dudukkan ajaran-ajaran Yesus dan kita dudukkan kemudian pengikut agama Kristen. Apa kesamaan ajaran Yesus dan agama Kristen? Satu, Yesus sujud dalam beribadah. Kristen sujud gak? Enggak. Yesus memelihara hari Sabat. Kristen memelihara enggak? Enggak. Yesus kemudian bersunat. Kristen? Enggak. Yesus hanya menyembah kepada satu hakikat Tuhan. Kristen menyembah kepada 3 pribadi Tuhan. Yesus kemudian berpuasa. Kristen? Enggak. Yesus kemudian menyatakan dirinya sebagai anak manusia dan selama-lamanya sebagai anak manusia. Kristen? Enggak. Yesus masuk ke dalam Miqdas Baitullah untuk beribadah, sujud dia di sana. Kristen masuk ke dalam gereja, bernyanyi, berjingkrak dia di sana. Yesus mengatakan dirinya diutus untuk seluruh Bani Israel, domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sedangkan Kristen mengajarkan pemberitaan Injil kepada seluruh makhluk, bahkan termasuk cicak, kodok, biawak dan seterusnya. Apakah sama? Tidak. Nah, sekarang kita dudukkan Yesus dengan umat Islam. Yesus bersyahadat, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Aku ini adalah utusan Allah dan Tuhan satu-satunya itu adalah Allah. Elohim, Eloah, El Shaddai dan seterusnya. Syahadat. Yesus salat, umat Islam salat. Yesus puasa, umat Islam puasa. Yesus sunat, umat Islam sunat. Yesus beramal baik, beramal soleh, umat Islam beramal baik, beramal soleh. Yesus sujud, umat Islam sujud. Hari ini kalau Yesus datang, ditunjukkan rumah ibadah gereja dan rumah ibadah masjid, kemana hendak kaki Yesus melangkah? Sudah pasti langkahnya ke masjid, bukan ke gereja. Kenapa? Karena di dalam rumah ibadah Tuhan tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat, haram hukumnya. Sedangkan di gereja kumpulan orang-orang yang tidak bersunat. Yesaya 52 nomor 1, Yesaya 44 nomor 9. Tidak boleh kemudian orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suciku. Jelas itu saudara. Jadi Matius 28 nomor 18, nomor 19, nomor 20 itu bukan lagi Yesus. Mari kita buktikan di data 20 terakhirnya. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. 1. Ada enggak perintah Yesus ibadah minggu yang asli? Perintah Yesus yang asli ada enggak ibadah minggu? Tak ada. Berarti siapa yang memerintahkan ibadah minggu? Yesus lain. Ada enggak perintah Yesus beribadah menyembah dirinya, menyetarakan dirinya, mengatakan dirinya satu hakikat dengan Tuhan? Tidak ada. Berarti Yesus lain yang mengajarkan kalian mengatakan sebab Tuhan, sebab Allah itu Esa, maka Esa juga perantara di antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang mengajarkan itu? Apakah Yesus anak Maria? Bukan. Berarti Yesus lain. Yesus mengajarkan kemudian Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Lalu siapa yang membisikkan Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, dia tidak berguna bagiku, Yesus Kristus. Apakah Yesus yang asli yang mengajarkan itu? Bukan. Yesus mengatakan kemudian di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setiti hukum Taurat itu dibatalkan. Lalu Yesus mana yang mengajarkan kepada Paulus bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya? Apakah itu perintah Yesus anak Maria? Bukan. Apakah kemudian Yesus yang mengajarkan makan babi? Yesus yang mengajarkan makan anjing? Sedangkan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Lukas 16 nomor 17, barang siapa, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Dengan kata lain, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi menjadi halal. Berarti Yesus yang memerintahkan menjadi Kristen itu adalah Yesus yang berbeda. Matius 5 nomor 20, Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka apa yang aku perintahkan kepadamu.
Ayo, ada nggak Yesus mengajarkan, memerintahkan untuk menjadi Kristen? Tak ada. Berarti Yesus yang mana nih? Yang mengantarkan kemudian orang 2 miliar menjadi Kristen? Yesus yang bukan anak Maria. Terakhir. Yesus berkata, aku akan datang sebagai anak manusia. Paulus berkata, aku menerima ajaran Injil bukan dari anak manusia. Yesus berkata dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik langit terbuka dan malaikat naik turun kepada anak manusia. Yesus selalu mengaku, aku anak manusia, aku anak manusia, aku anak manusia. Tetapi Paulus berkata, Yesus yang datang kepadanya bukan anak manusia. Tertulis di mana? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus dan orang-orang Kristen bukanlah anak Maria, tetapi dialah yang diberikan simbol sebagai angkatan jahat yang keluar pada hari ketiga dari alam kubur. Demikian sementara. Oke, Abang Cuma, Abang. Silakan. Kali keduanya saya naik bertanya dan Anda menjawab. Yang pertama 2 bulan lalu. Dan ini adalah ciri khas Anda. Anda ketika dihujat, Anda jagonya. Anda akan membalas. Ketika kita naik baik-baik, Anda melisankan hal-hal yang baik. Ya, itu sering saya bawa di kemal-kemal itu yang lain. Saya mengagumi ketika Quran dibacakan, dulu saya bacakan Quran, Anda diam, Anda dengar, kemudian Anda meminta maaf, luar biasa sekali. Itu yang saya selalu kagumi dari pihak Islam. Jadi penjelasan Anda itu saya tidak punya kemampuan untuk membantahnya. Jadi saya anggap itu menelanjangi kami bahwa memang Yesus untuk Bani Israel, Bang. Oke, Bang. Dengan satu harapan mohon yang ayat yang terakhir ini, ya, karena tadi ya Bang, secara manusia saya berpikir, aduh gimana sudah dimentahkan bahwa Yesus khusus untuk orang Israel, segala ayat dibantah dan memang masuk akal. Nah, sekarang ini Bang ada ilustrasi nih, Bang. Begini. Silakan. Matius 15 ya, Bang. Tentang ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparnya kepada anjing. Oke. Terus kata 27-nya, kata perempuan itu, benar Tuan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28. Kata Yesus, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bang Suma yang saya hormati, apakah di sini tidak mengisyaratkan bahwa kami yang bukan bangsa Israel bisa beriman dan mengikuti Yesus sebagai pembawa Injil, Bang? Silakan. Oke, baik, saudara. Di situ Yesus telah memberikan validasi dan legitimasi kepada orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepadanya dengan stempel anjing. Maaf. Ketika Anda keberatan, ketika wanita Kanaan ini keberatan, maka Yesus tidak akan mengobati anaknya. Enggak. Bahkan data sebelumnya kan begini. Ketika Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon, maka datanglah seorang perempuan dari Kanaan dan berseru, kasihanilah aku wahai Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Coba. Konon Yesus itu adalah pelopor ajaran kasih. Tapi ketika kemudian ada orang di luar dari bangsa Israel datang memelas, menghibah, menghimpun kepadanya, kemudian menghambakan diri kepadanya, kemudian membuat dirinya itu seperti budak yang sangat-sangat hina. Obati anakku kerasukan setan, dia sangat menderita. Tapi apa yang didalilkan oleh Matius? Baca nomor 23-nya diawali dengan kata tetapi. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sama sekali tidak menjawab. Karena Yesus tahu ini bukan Bani Israel. Ini orang Kanaan. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Apa katanya? Suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Guru, suruh wanita ini pergi. Dia telah mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Apa respon Yesus?
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, wahai ibu. Kalau saya bisa menafsirkan, maafkan aku ibu. Aku ini setia kepada Tuhanku. Tuhanku mengutusku hanya untuk umatku Bani Israel. Please, maafkan aku ya. Tetapi perempuan itu setelah mendengarkan itu, bukannya menjauh, tapi malah mendekat dan sujud. Sujud menghormat di hadapan Yesus sambil berkata, Tuhan, please help me. Tolong aku, bantu aku. Lalu apa kata Yesus? Bukannya kemudian berubah sikap, enggak. Yesus malah mengatakan apa? Tidak patut mengambil roti. Roti ini anak, roti ini nabi, roti ini rasul, utusan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Israel dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak di sini Bani Yakub. Roti di sini nabi, utusan, Mesias. Tidak pantas mengambil Mesias atau mengambil roti atau mengambil nabi yang disediakan untuk Bani Yakub dilemparkan kepada non Bani Yakub, kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Nah, kagum Yesus di situ. Kagum sekagum-kagumnya Yesus. Loh, ini orang, aku sudah bilang begini dan begono, udah aku bilang anjing pun masih dia iakan. Masya Allah, Masya Allah. Namun anjing itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, Tuan. Maka Yesus menjawab apa kepada wanita itu? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi apa? Jadi anjing yang makan apa? Makan sampah. Dari mana? Dari meja tuannya. Konsekuensinya apa? Anaknya sembuh. Tetapi status anjing berhenti nggak jadi domba? Menjadi domba nggak dia? Enggak. Makanya Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Jadi iman yang besar, saudara, adalah iman yang ketika Kristen sadar kalau Kristen itu bukan domba, tapi Kristen itu adalah anjing. Itu baru iman yang besar. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan diri Anda domba, berarti Anda sama dengan menipu diri Anda, sebab Yesus sudah memberikan validasi yang akurat. Orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada dirinya, itu disebut oleh Yesus sebagai guguk. Itu tervalidasi dari Matius 15 nomor 21 sampai nomor 28. Nah, ini saya kasih rahasianya. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud kemudian domba hanyalah Bani Yakub. Ya, gelar domba itu hanya diberikan kepada Bani Yakub. Ketika saya, Bang Suma sebagai dokter, diutus kemudian ke Medan, sebagai dokter yang diutus oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Di tengah jalan, di Jakarta, di Bandara Jakarta, ada seorang perempuan, orang Jawa, yang kemudian pingsan. Karena saya pakaian dokter waktu itu, maka semua orang yang ada di pesawat mengatakan, Pak dokter tolong ada pasien dong, tolong dong. Apakah saya bisa boleh mengatakan, maaf, saya dokter yang ditugasi hanya untuk orang-orang yang ada di Medan? Bisa nggak? Bisa, karena memang validasinya seperti itu. Tapi boleh nggak sebagai dokter kode etiknya menyembuhkan orang yang pingsan ini, meskipun bukan di Medan? Boleh. Itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap guguk yang tadi sehingga anaknya sembuh. Saya kira begitu saudara. Di sini saya harus ibadah dulu. Nanti insya Allah setelahnya saya akan masuk kembali. Saya akan kembali kepada saudara untuk menyampaikan apa yang saya sedang ingin sampaikan. Demikian sementara. Terima kasih Bang Pancasila, antum luar biasa. Buka puasa, Bang. Terima kasih. Buka, Sama-sama. sampai itu sudah buka puasa dulu, kan udah baru Siap. Ya Bang Pancasila, izin ya saya besarin tadi karena kami begitu mengapresiasi, menghargai Bang Pancasila karena adabnya, sopan dan santun kami menghargai Anda. Begitu ya Bang, Bang Zuma ini sudah 2 kali lah kita ketemu dan ternyata semua yang kalau dalil Quran yang saya angkat Bang Zuma itu ke yang lalu itu meminta maaf kalau dalam pembawaannya beliau kadangkala terbawa bagi penghujat, maka beliau juga setengah menghujat. Gitu Bang. Maksud saya hendaknya komal-komal Islam yang lain yang seperti beliau ini gitu. Tadi di awal saya lihat abang yang host tadi memang agak keteter gitu ketika dimarahi oleh para senior. Untung Bang Zumanya hadir. Jadi Bang Fandi ya, artinya kalau ketika Anda mau berdakwah, paling tidak Anda
mempunyai pemahaman yang cukup. Tadi itu abang cari-cari kelamaan. Sorry ya Bang Fandi ya, agak kelamaan carinya. Akhirnya, tapi saya kagumi Anda itu tidak balas langsung. Kalau di Islam itu gini Bang, kalau ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui, kita lebih baik diam. Tidak seperti kitab Kristen. Walaupun nggak tahu gas, yang penting bunyi. Nah, itu kalau keimanan teman-teman Kristen. Jadi kalau Islam itu Bang nggak sembarangan. Kalau ada yang dalil yang kita nggak ketahui, itu lebih baik kita diam daripada kita menguraikan tanpa pengetahuan Bang. Seperti itu Bang. Dan juga izin dikit ya, daerah sebentar Bang ya, izin untuk daerah Sulawesi dan sekitarnya yang berbuka puasa, selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah sholat. Fandi, aku buka puasa dulu ya. Ya, Sama oke, sholat maghrib. silakan. Bang Jibril kalau masih monitor di bawah mungkin bisa naik Bang Jib, bisa kita rolling sebentar aja biar sama-sama nanti, karena di sini jadwal maghrib juga. Tapi enggak apa-apa, saya lanjut aja dulu. Saya Silakan Bang, berbuka dulu Bang, silakan Bang, Ya, udah Bang, kalau bukanya udah tinggal maghribnya yang belum, nggak apa-apa, tunggu Bang Zuma aja dulu, nanti gantian kan. Karena jadwal buka puasa di sini di Jakarta dengan di Sulawesi itu berbeda, gitu Bang. Kami 1 jam lebih duluan daripada teman-teman yang ada di Jakarta dan daerah sekitarnya gitu. Jadi nggak apa-apa sih Bang, kalau Abang mau membahas apa lagi yang ada di dalam perdiskusian ini, silakan Anda nanti siapkan. Memang mungkin ada pertanyaan yang hendak ditanyakan ke Bang Zuma, silakan Anda bertanya gitu Bang. Saya cuma terkesan Bang Zuma itu kan yang lalu saya naik Bang. Sebenarnya kami ini kagum Bang yang Kristen, karena Anda ketika membacakan ayat-ayat kitab kami itu benar, Anda urai benar. Cuma Bang, kalau mau jujur ya, belakangan setelah dari lisan Anda keluar kata-kata yang kasar gitu, saya jujur saya sendiri menarik simpati, karena tidak demikian yang saya lihat dari Quran tentang dasar ukhuwah Islami. Bang, saya angkat ayat-ayatnya, Bang Zuma sangat mengkoreksi hal itu dengan baik, bahwa beliau sebagai insan, sebagai manusia biasa itu terbawa juga kalau dihujat ya. Jagonya juga beliau dengan suara yang tinggi ini. Gitu. Bang, itu yang kami terapkan. Makanya kalau teman-teman Kristen itu misalkan datang dengan menghujat, menghina sesembahan kami, maka kami akan membalas. Beda kalau di teman-teman Kristen, kasihilah musuhmu. Jadi musuh itu dikasihi Bang. Kalau di dalam kekristenan nggak boleh dilawan, dikasihi. Nah itu perbedaan kita Bang. Makanya kalau ada teman-teman Kristen yang menghujat, menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, itu biasanya kami gas. Gitu Bang. Tapi saya salut Bang ya, makanya saya besarin layar Bang Pancasila ini, karena saya salut sama beliau. Beliau beradab, sopan santun. Jadi teman-teman Kristen yang beradab itu, kami akan lebih beradab daripada mereka. Kami akan lebih menghargai mereka. Seperti itu Bang. Iya Bang. Ya, itu kenyataan. Makanya saya sering suka sekali menghimbau kepada komal-komal Islam yang saya lihat masih muda ya. Sorry, bukan berarti menganggap yang muda itu kurang ilmu. Tapi pembuktian itu kadang-kala terlihat jelas bahwa agak sedikit pincang ya menjawab tentang Islam itu sendiri. Paling tidak kayak tadi si host ini, Bang Fandi, cukup saya akui sudah ditekan. Beliau masih sangat sopan santun. Untungnya Bang Zuma cepat tiba. Jadi memang harus diakui bahwa hati-hatilah Bang. Soalnya kalau kita kembali ke Islam sendiri ya, bahwa dasar-dasar ukhuwah Islami itu penuh dengan syarat Bang. Jadi makanya saya sarankan kalau ada yang naik menghujat, sebaiknya diturunkan daripada Anda menghujat gitu. Sebaiknya langsung saja diturunkan sehingga seperti itu pola kami Bang. Kalau pola kami di Komal kami ini Bang, kalau ada teman-teman Kristen yang menghujat, mohon maaf, sorry to say, ini kita minta maaf mengatakan bahwa kami akan membuang mereka di tempat sampah, karena kami tidak butuh orang-orang yang tidak berkualitas. Ini Komal manusia, bukan Komal hewan. Mohon maaf mengatakan hal demikian. Makanya teman-teman Kristen itu sering kami himbau, kalau bisa jangan menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Kalau nggak tahu lebih baik naik terus bertanya, gitu Bang. Nah, makanya sering kami mengundang teman-teman pendeta, pastor dan romo untuk dialog lintas agama gitu Bang Pancasila.
Tapi sampai sekarang ini banyak yang belum terima tantangan. Misalkan contoh, teman-teman sambil di follow-follow akun Bang Zuma ya. Ini akun baru Bang Zuma ini. Kena banyak akunnya kena tombak. Di follow-follow ya. Yang Bang Zuma official 18 ini. Tolong di follow-follow. Silakan teman-teman Kristen juga mungkin kalau masih ada di bawah yang mau naik, hendak naik, silakan kirim permintaan aja. Tapi teman-teman Kristen, Sebenarnya saya mau tanyakan ke Bang Zuma tentang seruan agama samawi itu ya Bang ya. Kalau tidak salah itu ada di mana ya itu apa? Sebentar saya cari. Bahwa begini Bang, kurang lebihnya bunyinya begini. Diberikan agama kepada Nuh, kepada engkau Muhammad, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan kepada Isa. Jalanilah agama itu dan kamu janganlah berselisih di dalamnya. Itu sih sebenarnya saya ingin tanya ke Bang Zuma, kata jangan berselisih, jalanilah dan jangan kamu berselisih. Nah, itu sebenarnya saya ingin tanyakan ke Bang Zumanya sih. nanti kalau Bang Zuma udah kembali boleh Bang Pancasila tanyakan. Ini saya sedikit membahas ya Bang ya. Berbicara konsep Tuhan samawi dengan konsep Tuhan bumi, itu kan ada perbedaan Bang. Nah, kalau ajaran para nabi itu kan kita tahu ajaran para nabi itu sama-sama mengajarkan tentang Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu. Contoh seperti Nabi Musa. Nabi Musa mengajarkan Tuhan itu Esa. Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Nah, terus di dalam Keluaran 33:20 tidak ada yang tahan memandang wajah Tuhan. Artinya Tuhan nggak kelihatan. Nah, ini pengajaran salah satu para nabi. Nah, yang kedua Bang, di dalam Bible Abang Pancasila juga dijelaskan bahwa Yesus sendiri yang menjelaskan. Di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Theos kita, Tuhan itu Esa. Sama-sama mengajarkan Tuhan itu Esa. Nah, di dalam Yohanes 5:37 juga dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak dapat didengar suaranya, rupanya pun tak dapat dilihat. Sama, apa yang diajarkan Nabi Musa dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu sama. Bahwa Tuhan itu Esa tidak kelihatan. Coba kita tengok ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, baginda Rasulullah Nabi Muhammad juga mengajarkan hal yang sama. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, satu tunggal, nggak ada duanya, nggak ada tiganya, nggak ada tiga pribadi satu hakikat, nggak ada kayak gitu, tunggal, satu-satunya. Makanya di dalam Yohanes 17:3 itu Bang, Yesus tekankan inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, the only true God. Hanya satu Tuhan yang benar itu. Nah, di dalam Al-Quran lagi dijelaskan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 103, bahwa Allah itu tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Ajaran para nabi ini Bang, ini sama semua mengajarkan Tuhan itu Esa, satu dan tidak kelihatan. Tiba-tiba, mohon maaf, datang teman-teman Kristen mengatakan Tuhan itu manusia, Tuhan itu turun ke bumi, Tuhan itu kelihatan. Nah, pertanyaan saya Bang Pancasila, ini ajaran siapa? Siapa yang mengajarkan teman-teman Kristen bahwa Tuhannya kelihatan, Tuhannya tiga pribadi satu hakikat, terus Tuhannya itu turun ke bumi? Silakan mungkin bisa ditanggapi Bang. Jadi gini Bang, jadi paham yang Anda katakan itu benar, bahwa Taurat itu dikunci dengan Sema Israel, ulangan itu ya, ulangan 6 berapa tadi? Betul itu, Tuhan itu Esa. Kemudian Injil juga dikunci dengan Sema Israel, Markus itu, hukum yang paling terutama dan utama. Kemudian disempurnakan dan dikunci dengan 114 ayat 1. Al-Ikhlas seperti Abang katakan, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Tuhan yang Esa, gitu. Itu memang benar, itu kesimpulan dari beragama, dari agama-agama samawi. Begini Bang, tentang paham monotheism Yahudi ya, kemudian Tritunggal di agama samawi ini, kemudian tauhid Islam penyempurnaannya itu memang sempurna di situ. Tinggal ketika saya berusaha untuk keluar dari penjara saya untuk mencari tahu kenapa dan apa sebabnya makna Tritunggal ini, gitu loh Bang. Jadi saya tidak langsung menuduh mereka, saya berusaha mencari tahu. Ternyata saya temukan sedikit dalil-dalil yang saya tidak mengiyakan dan
itu bahwa ketika Tuhan dibawa dalam konsep tauhid, ya jelas Tuhan ialah Allah, karena Allah adalah sebutan yang eksklusif untuk sang Tuhan dalam paham tauhid. Begitu juga eksklusif dalam pandangan Yudaisme, Sema Israel. Tapi Tritunggal itu mengacu pada ketika orang Tritunggal ditanyakan siapa Tuhanmu, pasti dia akan jawab Esa, Bang. Kemudian saya mencoba mengejar itu, dan jawabannya kurang lebihnya begini loh, Bang. Bicara tentang Tritunggal itu bukan tentang seberapa Allah, tapi sebagaimana Allah gitu. Jadi makna Tuhan jelas tertolak kalau dalam paham Tritunggal ditabrakan dengan paham tauhid. Tuhan dalam makna Trinitas ini dimaknai sebagai bukan sang kalik. Beda dengan tauhid ya, Bang. Kita cari Tuhan, kita dapat Allah. Kita cari Allah, kita dapat Tuhan, Sang Maha Pencipta itu. Tapi dalam paham kitab Tritunggal ini, Tuhan, penambahan kata H itu untuk memperluas makna bahwa Yesus disebut Tuhan bukan bermakna Allah Sang Pencipta. Tuhan, penambahan kata H itu untuk membedakan dengan tuan-tuan biasa, King of the King gitu. Jadi untuk di situ dimaknai Tuhan dalam paham Trinitas bukan sang kalik gitu, karena dia esa. Seperti Yesus bilang, kepada Bapa aku akan kembali. Yohanes tadi yang Anda bacakan, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Gitu loh, Bang. Tapi itu pemahaman paham Trinitas yang saya perlu garis bawahi, persoalan penambahan kata H. Sehingga saya dinasihati begini, kalau kamu tidak menerima kata Tuhan karena kamu walaupun kamu Kristen, kamu mengagungkan Tuhan itu esa, sebaiknya kamu terima saja Yesus sebagai Tuhan gitu. Kalau kamu tidak siap menerima kata Tuhan, saya bilang iya, tertolaklah dalam paham tauhid dan monoteisme, karena Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Ya, kamu terima dari dia sebagai Tuhan. Tapi karena di Kristen itu untuk melebihkan dia daripada tuan-tuan biasa, ada ayat sejajarnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi. Juga saya lihat di Quran tentang Bang, itu iya, kalau silakan. berbicara, Yesus berbicara segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga maupun di bumi, itu menjadikan Yesus Tuhan atau lebih tinggi dari Tuhan. Mungkin lebih istimewa dia ya menurut pemahaman teman-teman Kristen. Tapi gini, Bang ya, kalau berbicara Yesus berbicara mengatakan dia telah diberikan kuasa di bumi dan di surga, itu dugaan kami itu dia masuk kategori Mesias palsu, Yesus palsu, Bang. Itu dugaan kami, Bang ya. Kenapa kami katakan demikian? Karena di dalam Yohanes 5:30 ketika Yesus asli berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Bapa di sorgalah yang melakukannya. Ini kata Yesus asli. Makanya kenapa Bang Zuma itu mengadakan sayembara di dalam KPR 9 nomor 5 ketika Kakanda Paulus itu bertemu dengan Yesus, katanya mengaku bertemu Yesus. Ada yang berkata, Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Berkatalah Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, kami curiga di sini bahwa ini adalah Yesus palsu. Kenapa kami curiga di sini, Bang? Kami punya dasar yang kuat di dalam Bible sendiri itu untuk menjelaskan kenapa kami menduga itu yang dijumpai oleh Paulus itu bukan Yesus asli tapi palsu. KW dia, KW. Kenapa KW, Bang? Coba, itu ada dasarnya, Bang. Di dalam Matius 24 nomor 456, terus Matius 24 nomor 23 sampai 26. Coba Abang Pancasila mungkin kalau ada Bible-nya bisa dibaca, bisa dibuka. Biar dibaca. Itu dasar kami, Bang. Begini, Bang. Silakan, Bang. Maksud saya, Ali Imran 45 itu adalah ayat yang kurang lebihnya sejajar dengan ucapan Yesus itu yang Abang narasikan sebagai Yesus palsu ya, gitu. Jadi dalam Ali Imran 45 itu dalam terjemahan Indonesianya bunyinya begini, Bang. Namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, gitu. Yang makanya saya bilang ayat itu agak sejajar walaupun tidak sama ya, gitu. Kepadaku telah diberikan kuasa, Abang. Jadi itu yang kenapa orang Kristen
memperluas dengan menambah kata ha, tapi dimaknai sebagai Tuhan saja sebenarnya. Gitu Bang, Baik. silakan. Baik, baik. Untuk surah Ali Imran sebentar dulu itu Bang ya. Kita fokus dulu di apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 24:23 ini secara gamblang kata Yesus, jika ada orang berkata dia bertemu Mesias di sini, bertemu Mesias di sana. Yesus kan Mesias itu Bang. Jadi yang berpesan ini kan Yesus. Otomatis yang Mesias ini maksud Yesus adalah dirinya sendiri. Jika ada orang yang mengaku bertemu Yesus, mengatakan Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, kata Yesus, jangan kau percaya. Ini dasar yang kami gunakan ketika kami menduga yang ditemui oleh Paulus itu adalah Yesus palsu Bang. KW dia, bukan asli. Karena kalau asli itu Bang, jelas gamblang dia mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu poin pertama. Tiba-tiba ada dalil yang mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Nah, ada dua standar Bang yang saya akan gunakan di sini Bang. Standar pertama, kuasa Yesus itu diberikan. Siapa yang beri kuasa Yesus Bang? Bang Pancasila. Bapaknya. Bapak itu siapa dalam Bible? Dalam pengertian Kristen, Bapak itu sang khalik langit dan bumi. Dialah Bapak itu ini Ya. kalau saya pakai dalil Pak ya. Di dalam Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus, Bapak ini Tuhan langit dan bumi Bang. Ini Yesus yang ngomong. Yesus bilang Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Oke? Makanya ketika diberikan kuasa Yesus ini, ya Tuhannya Yesus yang memberikan kuasa. Makanya ketika dia membangkitkan Lazarus itu di dalam Yohanes 11:40 sampai 43, dia itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Karena banyak orang yang telah mengelilingi aku. Aku mengatakannya kepadamu supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus di situ pengakuannya bukan Tuhan, Bang. Bukan untuk disembah. Tapi dia mengaku adalah utusan Tuhan. Makanya dia membangkitkan Lazarus karena diberikan kekuatan sama Tuhannya. Siapa itu? Bapak. Seperti itu Bang. Nah, makanya Bang, saya setuju bahwa dalam pandangan saya Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan ya. Nah, jadi apa yang Anda bawakan tadi benar. Menurut saya benar bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Tuhan dalam konsep umum. Apalagi dalam konsep tauhid Islam gitu. Jadi Tuhan. Saya menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Yang diangkat oleh Tuhan Sang Bapa menjadi Tuhan. Gitu Bang, silakan. Nah, jadi kalau Yesus ini Tuhan, ini kan sering kita dengar pengakuan Yesus. Banyak pengakuan Yesus itu yang menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia itu cuman sebatas utusan Tuhan saja, tidak lebih. Dia juga menyampaikan bahwa saya ini penyampai firman loh. Dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang aku terima dari Bapa telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka lagi tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, Bapa lah yang telah mengutus Yesus. Banyak dalil gamblang, tetapi teman-teman Kristen kebanyakan pada umumnya menolak data itu. Kalau ditanya misalkan Bang di dalam Yohanes 17:3 contoh, siapa satu-satunya Tuhan yang benar di situ? Teman-teman Kristen mengatakan Yesus. Padahal di situ gamblang dalilnya mengatakan bahwa itu Bapa. Yang satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Nah, makanya timbul lagi pertanyaan, kok kenapa teman-teman Kristen berani mendasarkan keimanannya berdasarkan yang tidak tertulis dalam Bible-nya sendiri? Kalau abang ini Kristen apa Bang Pancasila ini? Kalau Saya boleh. orang gimana ya Bang, yang saya cuman berusaha mengambil kebaikan. Seperti saya katakan bahwa Taurat dikunci dengan Zema Israel. Kemudian Injil ditutup dengan disempurnakan dengan kalimat yang sangat indah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, segala sesuatu yang keluar dari konsep Tuhan itu saya tidak terima Bang. Saya tidak menolak, maksud saya tidak ambil gitu. Saya tidak menganggap bahwa itu adalah ajaran Yesus. Begitu Bang. Entah saya di aliran mana yang jelas
Yesus itu diutus, aku diutus, dan itu sangat banyak, ayat itu. Jadi kalau dikalahkan dengan Yohanes 1 firman menjadi manusia, menurut saya juga tidak kuat itu, tidak sah itu kalau demikian pengakuan Yesus demikian itu dibantah dengan satu ayat itu. Apalagi ada 2 ayat, hari ini telah lahir Kristus Yesus Tuhan. Itu juga mungkin salah ketik itu, bukan Tuhan, mungkin Tuhan maksudnya gitu loh. Gitu. Jadi karena itu keluar dari makna pengajaran Yesus. Saya setuju Bang. Saya setuju. Kalau Anda bertanya tentang paham tadi, itu paham oneness Tritunggal, itu mereka yang lebih berhak menjawabnya karena mereka yang mempunyai dalil-dalil sehingga mereka berkesimpulan bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau saya tidak, sesuatu yang sangat jelas bahwa aku diutus dan anak tidak setara dengan Bapa. Kemudian finishingnya aku akan duduk di sebelah kanan Bapakku. Ditambah lagi dengan penglihatan Stefanus, aku melihat langit terbuka dan anak manusia duduk ke sebelah kanan Bapa. Jadi saya mengakui bahwa Yesus Tuhan. Bentar bang. Stefanus melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Menurut Anda itu rasional nggak bang? Dalil itu? Ya, itu yang ditulis dan itu tidak menyalahi hukum akal saya. Kalau dia dipenuhi, kebanyakan akal itu bang, itu menyalahi karena sampai sekarang nggak ada manusia yang pernah melihat surga bang. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Apa itu bukan lelucon bang? mungkin kalau Anda membacanya dengan teliti, begini bunyinya kan, maka Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Gitu loh bang. Jadi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia. Jadi saya garis bawahi di situ penuh dengan Roh Kudus. Why not bang? Ketika kalau seseorang itu dikuasai dengan sesuatu penglihatan dan diberikan penglihatan, kenapa tidak bang? Silakan. Baik, ini berbahaya ya teman-teman ya. Ketika dasar Kristen itu mengatakan seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan bisa melihat surga. Ini sudah berapa orang yang pernah melakukan hal demikian ini bang? Yang pernah terbukti dia diurapi, artinya kalau dikuasai dengan Roh Kudus dalam penglihatan, kenapa tidak? Seperti saya kira itu mujizat, seperti perjalanan Mi'raj baginda Nabi juga kan, kalau pakai akal kan tidak masuk akal, tapi kan harus kita terima itu kan. Kurang lebihnya kalau mujizat demikian bang. Kenapa tidak kalau seseorang diberi penglihatan bang? Silakan. Oke, untuk kesamaan persepsi baik ya. Kalau misalkan itu keimanan teman-teman Kristen, itu bisa kami terima. Tapi kalau berbicara akademis itu bang, sangat tidak akademis. Kalau baginda Rasulullah Nabi Muhammad perjalanannya ke waktu Isra Miraj itu akademis bang, bisa dibuktikan secara akademis. Gitu bang. Kalau jawaban simpelnya bang gini, Tuhan Islam itu bang, Tuhan seluruh alam, Allah itu maha kuasa. Mampu nggak dia memperjalankan hambanya sampai ke langit ke-7 dan sebagainya? Otomatis mampu bang, karena Allah itu dia itu Tuhan langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah ayat kedua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah ini maha kuasa, apapun bisa dia buat, apalagi untuk memperjalankan hambanya baginda Rasulullah Nabi Muhammad Isra Miraj seperti itu bang. Itu bisa dibuktikan secara akademis kalau perjalanan baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Nah sekarang menurut Anda, ketika Stefanus bisa melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak, secara akademis bagaimana Anda menjelaskannya? Mohon penjelasannya, silakan bang Pancasila. Iya, itulah yang saya sebut tadi tentang mujizat. Fakta indrai manusia itu akan tetap menolak itu seperti ya masuk akal seperti abang bilang, karena indra Anda mengatakan bahwa itu sulit ya gitu. Tapi kalau kita bicara tentang mujizat atau kenapa tidak, saya katakan tadi kenapa tidak kalau itu dalam maksudnya ketika Tuhan berkenan memberikan penglihatan dan kita anggap sebagai mujizat yang tertolak secara hukum akal dalam hukum indrawi. Tetapi kalau bicara mujizat ya makanya saya bawakan tentang Isra Miraj yang lebih kalau bicara ini kan lebih itu kan lebih Anda ada saksi juga gitu. Jadi menurut saya kalau mujizat kenapa tidak, bahwa segala hal itu bisa. Jadi kalau Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus,
Kenapa tidak dia melihat bahwa langit terbuka dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapaknya. Di sini menunjuk bahwa di posisi Yesus di surga bukan Tuhan ya. Gitu, sang Bapa, sang Tuhan, sang Bapa, kemudian Yesus adalah duduk di sebelah kanannya. Begitu, Bang. Siap Bicara Bang Pancasila. Saya terima ya. Saya terima apa yang Pak Pancasila jelaskan kepada saya. Saya terima. Sembari menunggu Bang Zuma, biar kita bincang-bincang santai aja, Bang. Jadi ketika Anda itu yang saya kagumi, Bang, dari Anda. siap Bang. Kenapa? Karena Siap. diskusi yang sehat itu adalah diskusi yang menerima perbedaan dan tidak memaksakan kehendak. Jadi kita cukup Anda menjawab, saya akan menerima dan saya renungkan. Begitu juga sebaliknya. Mungkin begitu ya, Bang. Makasih ya. Bang, tapi jangan dulu turun Bang ya. Kebetulan Bang Zuma lagi tinggal sedikit lagi, mungkin selesai ibadah nanti bisa bertanya yang Bang Pancasila tadi mau tanyakan. Di dalam surah apa tadi? Ali Imran ya. Iya, maksud saya ada celah di situ ya, Bang. Ada celah tentang sebaiknya. Tapi saya pikir saya pernah naik ke komalnya Bang Zuma yang kemarin saya bilang sudah lama itu dijawab sangat tuntas. Malahan luar biasanya Bang Zuma, saya naikkan sedikit masih ada lagi dalam hati. Tapi ketika beliau menjawab itu dia sapu rata gitu. Istilah kita orang Sulawesi, dia sapu rata seperti dia memahami apa lagi yang ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ya, pada akhirnya oke. saya Bang, ya, silakan. ya, oke. Jadi gini tadi Bang, aku nyimak dari bawah Anda mengatakan Bapak itu di sorga. Kira-kira yang menciptakan sorga itu siapa Pak? Oke, Bang. Duduk Saya di jawab sebelah kanan Bapak di sorga itu. Ya. Oke, Bang, saya jawab semampunya ya. Saya tengah membawakan penglihatan Stefanus di Kisah Para Rasul gitu. Saya sementara membawakan, bukan saya yang mengatakan, saya membawakan Kisah Para Oke. Rasul tadi. Penglihatan Stefanus. Berarti di Ya. sini Pak, di Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa kamu lihat dan suaranya tidak bisa kamu dengar. Kok bisa Pak Stefanus melihat? Allah Bapak itu Pak. Jadi ke Bapak katakan tadi, lalu naiklah Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapak di surga. Artinya bisa terlihat Pak, Bapak itu, sehingga dia bisa membedakan ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Lalu dia bisa menempati surga Pak. Berarti surga itu lebih kecil daripada Tuhannya Bapak. Masa kan dia yang menciptakan? Masa dia yang bisa menempati ini? Berarti Tuhan Bapak kecil ya? Masa lebih besar surga daripada Tuhannya Bapak? Oke, Bang, saya tidak punya kemampuan membalas. Saya cuma membacakan salah satu surat di kalimat di Injil. Iya, aku juga membacakan Pak salah satu surat dari Yohanes 5:37 tadi Pak. Perkataan atau persaksian Yesus yang menyatakan, yang mengutus dia itu rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar Pak. Ini yang menjadi persoalannya Pak. Yang mana yang benar ini Pak? Kok bisa terlihat Pak Tuhannya, sedangkan Yesus mengatakan Tuhan Bapak itu, nah Tuhannya Yesus itu, Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, anak di pangkuannya lah yang menerangkannya. Lalu di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kamu lihat dan suaranya tidak bisa kamu dengar. Jadi yang salah ini Pak, kok bisa melihat? Kok bisa dilihat Stefanus Pak ini? Orang apa ini, Tuhan ini Pak? Kok bisa terlihat? Tolong ya kawan-kawan, ini aku Bang Ali Aceh, tolong aku di follow Bang. Tolong aku di follow, akunku udah bertumbangan semua. Tolong aku di follow ya. 737 penonton kita di bawah. Tolong saudara-saudaraku aku di follow. Ya, aku ini Bang Ali Aceh atau Ketua API Aceh. Ya. Kira-kira bisa dijawab Pak itu?
Atau Oke, Bang, Anda, kalau nggak bisa Anda menjawab ya silakan Anda berpikir sendiri. Ya, saya sementara membacakan kisah para rasul berapa itu ya tentang penglihatan Stefanus gitu. Dan saya tidak punya kapasitas atau pemahaman lebih untuk menjawab kalau tentang Anda tanyakan seperti itu, Bang. Oke. Jadi kisah para rasul itu, kisah para rasul itu, Pak, siapa yang nulis, Pak? Paulus juga, Pak? Sepertinya bukan, Bang. Jadi siapa? Lukas. Silakan nanti Anda googling saja ya. Saya juga Anda tahu jawabannya. Oke, Anda membawa kitab dari Perjanjian Baru. Ya, bisa dikatakan mereka mengaku dituntun oleh Roh Halus atau Roh Kudus, ya kan? Betul nggak, Pak? Iya, iya, iya. Oke, mereka mengaku sebagai yang dituntun oleh Roh Kudus. Terutama Paulus yang mengaku bertemu Yesus di dalam perjalanan menuju Damsyik. Ya, di dalam perjalanan menuju Damsyik yang dijumpainya di Kisah Para Rasul 9 nomor 7 sampai 9. Dikatakan di sana, akulah Yesus yang engkau aniaya itu, kata dia. Lalu juga dikatakan dia menjumpai Ananias. Nah, pergilah ke Damsyik dan jumpailah Saulus. Kan gitu ceritanya. Ada sosok yang mengaku dirinya Yesus. Betul nggak? Iya, iya, iya. Apakah dia adalah Yesus yang sama? Yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus yang sama, yang mengatakan waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu, yang mengaku akulah Mesias di Matius 24 nomor 4 dan 5. Apakah mereka itu atau Yesus itu adalah Yesus yang sama dengan yang mengatakan waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu, yang mengaku akulah Mesias? Dan juga dia mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu, yang mengatakan akulah Kristus, akulah Yesus. Kira-kira apakah mereka ini adalah orang yang sama yang dijumpai Paulus? Silakan, Bang. Bisa nggak kalau- Abang validas? Ya, kalau maksudnya kalau itu penulisan yang ada di Kisah Para Rasul, atau di surat mana tuh? Kalau Paulus Di Kisah Para Rasul kan diceritakan bahwa Saulus bertemu dengan Yesus, betul? Iya, iya, iya. Ya, bertemu dengan Yesus. Lalu juga Ananias, betul nggak? Yang di Stefanus. Stefanus atau Ananias? Ya, Stefanus, Ananias. Kisah Rasul 7 ayat 55-56. Iya, di sini kan sewaktu Paulus atau Saulus ini dalam keadaan buta, Ananias didatangi oleh Yesus. Pergilah ke Damsyik dan kan gitu untuk Iya, iya, iya. menyembuhkan Saulus, betul nggak? Iya, iya, iya. Oke. Apakah Yesus yang ini yang datang sama si Saulus dan Ananias ini adalah Yesus yang sama, yang mengatakan waspada terhadap penyesat yang datang kepadamu, yang mengaku akulah Yesus? Apakah mereka orang yang sama? Oke, kalau khusus untuk penglihatan Saulus dalam perjalanan itu tertulis seperti itu, Bang. Iya. Kalaupun Anda mengatakan itu tidak benar penglihatan itu, mungkin Anda bisa mengangkat dalil-dalilnya, Bang, karena itu yang tertulis dalam Oke. Berarti Anda tidak bisa memvalidasi ya ya, siap. bahwa mereka orang yang sama. Aku mengatakan mereka orang yang berbeda, Pak. Karena di situ di dalam alas perkataan daripada Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5, dia mengatakan waspada terhadap penyesat yang mengaku akulah dia, akulah Yesus. Ya, makanya dikatakan di situ akulah Yesus, katanya, yang mengutus malaikat, ya kan? Akulah Yesus, katanya. Penyesat ini mengaku dirinya Yesus di situ. Maka
Abang maksud Iya. penyesat Iya, itu yang aku akan berusaha coba dulu menjelaskan kepada Anda validasi atau sumber mengatakan bahwa mereka ini adalah orang yang berbeda. Yang satu mengingatkan jangan percaya, yang satu mengatakan akulah ia, kan gitu. Yesus mengatakan akulah Yesus yang dikawaninya, katanya. Kita lihat dari pengajaran yang dituntunnya kepada Paulus. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Matius 5. Lalu dikatakan lebih bagus alam semesta ini sirna daripada setitik iota daripada hukum Taurat itu sirna. Artinya Yesus selama dia hidup adalah pelaksana hukum Taurat dan dia tidak bergeser daripada hukum Taurat. Lalu lewat pengajarannya Paulus di dalam Efesus 2:15 yang mengaku dituntun oleh Roh Yesus ini mengatakan dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia telah membatalkan hukum-hukum Taurat berikut perintah-perintah dan ketentuan-ketentuannya. Juga dikatakan di dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Masakan dia sendiri yang berfirman, dia sendiri kalau dia memang orang yang sama, mungkinkah dia mengutuk diri sendiri? Anda silakan berpikir. Menjadikan dia yang mati dan terkutuk di tiang salib sebagai manusia terkutuk. Lalu dikatakan Paulus di sini. Bang Ali aku jawab. Bang Ali Bentar sedikit lagi. Sebentar sedikit lagi. Iya, Izin satu menit panjangan. lagi. Di dalam 1 Korintus 9:20 ajaran Paulus dikatakan, demikianlah bagi orang Yahudi aku berlaku seperti orang Yahudi agar aku bisa memenangkan hati orang Yahudi, dan bagi orang yang terikat dengan hukum Taurat aku berlaku seperti orang yang terikat dengan hukum Taurat, padahal aku sendiri tidak terikat dengan hukum Taurat. Kalian orang Kristen tidak terikat sebenarnya dengan hukum Taurat. Kalian bukan pengikut hukum Taurat. Di sini pengakuannya jelas. Yesus pengikut hukum Taurat. Ajaran si Paulus bukan pengikut hukum Taurat. Silakan kalau Anda mau tanggapi. Itu masih satu dalil. Oke. sebentar ya Saya Bang. jawab ya. Bentar Bang, dikit aja. Kalau Abang bilang suara yang datang kepada Paulus itu Anda yakini bukan Yesus, berarti dalam feeling Anda itu luar biasa. Si orang yang muncul dari langit dengan suara dari langit itu ya Bang, siapa tokoh yang Anda maksud kalau bukan Yesus? Hai Saulus, Saulus gitu. Dari langit itu pengakuan Paulus dari langit. Kalau Anda mengatakan itu bukan Yesus, siapa Bang orang yang punya kemampuan sebegitu Bang dari langit suaranya Bang? Silakan Bang, satu saja itu. Oke, baik. White, ada yang ingin tanyakan lah? Biar saya jawab. Nggak ada, gue jawab aja. Oke. Gue jawab ya. Saya jawab ya. Orang itu adalah orang yang menginginkan kematian Yesus di tiang salib. Siapa orang atau unsur apakah? Siapakah orang yang menginginkan Yesus mati di tiang salib? Yang menginisiasi pengajaran Paulus dengan konsep dosa waris. Kematian Yesus di tiang salib sebagai konsep yang dibangun untuk membantu sebagai konsep dosa waris. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Saya bertanya kepada Anda kembali. Siapa Bang? Langsung Anda menggambarkan sosok siapa Menurut di dalam menurut Yohanes 13 nomor 2, iblislah yang menginginkan kematian Yesus, di mana dengan cara dia membujuk, dia merasuki hati Yudas untuk menjual Yesus. Apa tujuannya? Untuk apa Pak? Untuk terbunuhnya Yesus. Benar nggak Pak? Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Iblis. Karena iblislah yang menggoda Yudas untuk menggoda Yesus. Dan lewat jalan salib ini, karya salib ini, terjadinya pembunuhan dan kematian Yesus. Ya, lalu disalibkan dengan mati dan hidup kembali katanya. Di Roma 14 nomor 9, lewat pengajaran daripada roh halus yang menginginkan kematian Yesus itu, menjadikan Yesus sebagai Tuhan.
Di mana? Di Roma 14 nomor 9. Demikianlah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Jadi Pak, jelas yang menginginkan konsep dosa waris, konsep penyalipan, konsep kematian Yesus untuk menjadi Tuhan adalah iblis. Karena apa Pak? Kenapa saya katakan demikian? Dia adalah iblis. Dia menginginkan kematian. Yohanes 8:44 yang menginginkan pembunuhan itu iblis Pak. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dialah pembunuh sejak semula. Kau ingin melakukan kehendak bapakmu. Dia adalah bapak segala dusta, bapak segala kebohongan. Yohanes 8:44. Lalu yang menginginkan hukum Tuhan sebagai kutukan, yang menjadikan hukum Tuhan sebagai kutukan adalah iblis. Di mana hanya iblislah yang menolak hukum-hukum Tuhan. Semoga Anda bisa berpikir di situ. Karena tidak akan mungkin Tuhan pelin-pelan dia turunkan hukum lalu dijadikannya sebagai kutukan. Mustahil. Jadi iblis ya bang. Nah, silakan Bang Ipep, silakan diteruskan. Jadi iblis yang Oke, sebentar Pak ya. Sorry saya potong. Sorry. Gini, Bang Ali. Narasi Abang tuh benar-benar ngawur. Yang pertama, saya katakan dengan jelas, ya, semua orang Kristen ngikutin hukum Taurat. Ya, buktinya apa? Ya karena kami tahu perbuatan kami berdosa atau tidak dari mana? Dari hukum Taurat. Pertanyaannya, apakah perkataan Paulus betul? Betul. Apa buktinya? Siapa sekarang orang yang berzina dibunuh? Nggak ada. Tidak ada saat dalam hukum Taurat orang berzina akan dilempari sampai mati. Pertanyaan saya, siapa di bumi ini berzina? Abang pernah berzina nggak? Ngewek sebelum nikah? Apakah abang dibunuh? Enggak kan? Berarti perkataan Paulus betul. Satu. Yang kedua, tadi Anda katakan yang ketemu iblis. Pertanyaan saya, dari Kejadian sampai Keluaran, siapa manusia yang pernah ngomong sama iblis? Nggak ada. Nggak ada satupun iblis tidak bisa ketemu manusia secara langsung. Katakan siapa? Nggak ada. Saya bantah. Yang kedua ya. Yang ketiga, tadi Anda katakan kesaksian apa? Stefanus. Saya naik gara-gara kesaksian Stefanus. Yesus berkata, kamu tidak pernah mendengar bahkan melihat Allah. Betul. Pertanyaan saya, di ayat itu kalimat kamu tuh siapa? Apakah mewakili semua manusia atau orang yang di sekitar Yesus? Pahami dulu, kamu tuh siapa? Tanda kutip kamu tuh siapa? Karena di ayat itu Yesus sedang berkhotbah depan banyak orang. Pertanyaannya, orang di sekitar itu apakah pernah mendengar suara Tuhan, Bapak? Nggak pernah, makanya Yesus mengatakan demikian. Yang ketiga, gampang-gampang pertanyaannya. Yang keempat, Paulus mengajarkan hukum apa? Hukum apa namanya? Dosa waris. Abang lupa. Di Keluaran 34 ayat 7. Bapa di sorga sudah mengeluarkan hukum waris. Buktinya apa? Manusia akan ditolong dan akan diselamatkan. Kok aja Keluaran 34 ayat 7. Tuhan akan memaafkan dosa Anda. Tetapi kenapa orang Kristen ya? Kenapa orang Kristen tidak mau berdosa ya? Kenapa orang Kristen tidak mau berdosa walaupun sudah masuk surga? Karena sesuai Keluaran 34 ayat 7 ya, keturunan Bapak, maksudnya keturunan kita akan menanggung dosa kita, akan menderita. Makanya orang Kristen nggak mau berdosa karena dia takut cucunya akan menderita karena kesalahan dia. Keluaran 34 ayat 7. Jadi Paulus tuh benar semua, nggak ada yang salah. Silakan. Oke, saya jawab. Baik. Tadi Anda mengatakan Yesus tidak menghukum orang berzina. Apakah Yesus tahu? Sadar nggak dia saat itu? Dia sedang dijebak. Dia sedang dijebak sama orang-orang yang mengatakan, kau diam saat saya menjelaskan. Kau diam. Kau diam saat saya menjelaskan. Sorry, saya potong. 2 detik. Saya katakan gini, omongan Paulus itu betul.
Iya, Apa buktinya? sekarang saya Pertanyaan menjawab. Siapa Yesus datang sekarang bukan setelah untuk Paulus meniadakan berbicara hukum Taurat. orang berzina dibunuh, nggak ada kan? Berarti omongan Paulus betul. Silakan. Kenapa enggak Yesus tidak menyuruh orang melempari atau merajam si wanita penjinah ini? Kenapa? Karena dia tahu dia sedang dijebak. Dia sewaktu itu menjawab kepada orang Yahudi. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, maka dialah yang lebih dulu melempar, merajam, katanya. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena Yesus tahu dia sedang dijebak. Jika pelaksanaan perjinahan dilakukan oleh satu orang, maka itu bukanlah perjinahan. Seharusnya penjinah itu diajukan dengan dua tokoh, karena kan tidak akan mungkin ada dua pelaku, satu orang pelaku zina, harus ada pasangannya. Maka Yesus mengatakan di situ, ya, barang siapa, dia langsung menguji, dia membalikkan ujian itu kepada orang Yahudi itu dengan mengatakan barang siapa yang tidak berdosa, maka dia duluan melempar. Bukan dia tidak mau menghukum rajam, karena dia tahu di situ wanita itu sedang difitnah. Paham nggak maknanya itu? Tadi kamu mengatakan bahwa Saulus pengikut Saul. 1 Korintus 9:20 di situ sudah jelas. Padahal aku sendiri tidak terikat dengan hukum Taurat. Makanya hukum-hukum Paulus berbeda dengan hukum-hukum Taurat. Kejadian penyaliban Yesus di tiang salib. Ya. Assalamualaikum Gurunda. Ya. Waalaikumsalam. Lanjut Om, lanjut. Ya. Kejadian penyaliban itu adalah pembunuhan, adalah pelanggaran hukum Taurat. Jangan kamu membunuh. Dalih untuk menjadikan pembunuhan sebagai pelanggaran hukum Tuhan, berawal dari pelanggaran hukum Tuhan, dijadikan dalih agama. Apakah itu Tuhan? Pelanggaran hukum Tuhan, jangan membunuh. Kristus Yesus mati di tiang salib. Karena apa? Karena pembunuhan. Jelas pembunuhan itu diajarkan dan diinginkan oleh bapak segala dusta, bapak segala pembunuh sejak semula. Yohanes 8:44. Oke, Ya, silakan. Bang White sebentar sebelum ditanggapi. Wah, enak kali narasinya ini ya. Bang Ali ini kayak orang Jawa ya, logatnya logat Jawa ya. Alamak, naga unak so ni Bang Pandi. Sama yang kita dari Sumatera. Nah, siap. Oke, silakan Bang White Po ditanggapi nanti setelah itu Makasih, Gurunda host. bisa masuk, Bang Zuma masuk. Silakan. Ini Bang Ali lupa kejadian Musa di perjanjian lama. Bang Ali, Anda kan pernah baca tuh kisah Musa kan? Di perjanjian lama jelas dengan darah bangsa Israel selamat. Perjanjian lama, bos. Di perjanjian baru dengan darah juga umat manusia selamat. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah dengan darah, blood. Darah yang menyelamatkan. Clear ya, perjanjian lama darah menyelamatkan bangsa Israel. Mana buktinya? Di kisah Musa, di saat darah ditaruh di depan pintu-pintu warga orang Israel, tidak ada satupun yang mati karena ada darah di depan pintu warga orang Israel. Satu. Yesus juga, dengan darah Yesus kami selamat. Jadi lama, di perjanjian lama ada darah, di perjanjian baru ada darah. Clear ya, satu. Iya. Lah benar, fakta kan? Lah fakta, perjanjian lama Musa. Yang kedua, gini. Gampang jawabnya Bang, gampang. Bang, pertanyaan saya, orang Kristen tahu dari mana dia berdosa? Ya karena patokan orang Kristen adalah hukum Taurat. Abang yang nggak nyambung. Gue kasih contoh Bang ya. Perkataan Paulus itu adalah setelah ada Yesus, hukum Taurat itu yang tanggung Yesus. Makanya saya katakan setelah Yesus, nah benar. Karena gini Bang, dulu sebelum Yesus datang, abang berzina, abang dihukum mati. Abang sendiri nggak sendiri, abang dihukum mati. Nggak ada tuh dalam hukum Taurat. Apabila berzina dua-duanya dihukum mati, nggak ada. Ya kalau satunya kabur mau ngapain?
Ya kan, dalam hukum Taurat jelas orang yang berzina mau sendiri, mau berdua, mau bertiga, berempat, nggak peduli, akan dihukum mati. Karena kita tahu namanya pelecehan seksual bisa berdua, bisa bertiga, berempat, nggak bisa. Tapi jelas itu hukum Taurat itu berbunyi orang yang berzina, artinya melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, itu akan dihukum mati. Tapi setelah Yesus datang, ada nggak sekarang di dunia ini ya dihukum mati? Nggak ada. Berarti perkataan Paulus betul, sangat betul. Dah clear. Nah, ada lagi Bang Ali? Gua jawab semua Bang. Makasih Bang. Ya silakan Gurunda. Ya, silakan Gurunda. Biar Bang Ali dulu, puaskan Bang Ali dulu. Beliau masih belum belum puas. Silakan, Bang. Silakan. Ya. Jadi yang menjadi pokok persoalan tadi, kamu tidak bisa mengutip data daripada narasi-narasi kamu tadi. Ya, pembenaran dari narasi kamu tidak ada. Jujurlah. Ya, karena saya Pakai melihat data semua Bang. Musa kan di mana datanya? pakai data semua. Di mana datanya Yesus Musa. membatalkan hukum Taurat? Yesus Pertanyaan datang saya, mengatakan dia bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Lebih bagus alam semesta ini sirna Hukumannya, Bang. daripada titik Hukumannya daripada bukan hukum hukum Taurat Taurat. itu sirna. Bang, Jadi ini hukumannya bukan ketetapan. Taurat, kata hukumannya. Jadi Yesus kamu tadi katakan tidak menghukum seorang penjina. Dia tahu dia dijebak sama orang ahli Taurat dengan membawa oknum atau tersangka yang tidak ada pasangan. Mungkinkah perzinahan dilakukan dengan satu orang tanpa ada suaminya, tanpa ada lawan jenisnya? Yesus tahu, sehingga dia menulis di dalam tanah, sehingga dia membalas mereka dengan apa? Dengan menyuruh barang siapa yang tidak berdosa, maka dialah yang lebih dulu melempar, katanya. Apakah ada manusia yang tidak berdosa? Dia sudah tahu cara dan trik yang dilakukan oleh Taurat untuk menguji beliau. Jadi pahamlah. Masa akan ada perzinahan dilakukan oleh satu orang? Gimana itu? Bikin malu aja kau. Iya, silakan Pak Gurunda. Aku Bentar di Bang, situ aja. bentar Bang Bos. Saya ini giliran saya loh. Saya menunggu Abang Zuma dari tadi loh. Ingat. Jadi saya yang duluan Silakan, naik ke Abang Zuma. Silakan, boleh ya Bang? Boleh, silakan Bang. Oke, makasih ya Bang Zuma. Bang, makasih Saya semuanya. minta- Lanjut Bang, lanjut. Saya minta penjelasannya Bang Zuma tentang Quran surat ke-42 Asy-Syura ayat 13 agama langit ya. Mungkin izinkan saya membacanya dalam terjemahan Silakan, Indonesia. Bang. Telah diberikan agama pada Nuh dan yang diwahyukan padamu Muhammad dan yang diwasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa. Jalanilah agama itu dan janganlah kamu berselisih di dalamnya. Kiranya Bang Suma berkenan menjelaskan jangan kamu berselisih di dalamnya. Silakan abangku. Ya, baik. Mohon izin teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, wa man yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya, yaitu Nabi Ibrahim di dunia ini, dan sungguh di akhirat Ibrahim termasuk orang-orang yang saleh. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berserah dirilah. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan alam semesta. Wa sabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqubal maut
Iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Mereka kemudian anak-anak Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail dan Isa, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, terkait dengan Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa ay aqimuddin wa la tafarraqu bi wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilai Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Jadi di ayat tersebut Al-Quran meneguhkan Allah mensyariatkan, menghukumkan, memberi aturan, main, kaidah-kaidah kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, dan diwasiatkan kemudian kepada nabi-nabi setelahnya, yaitu dinul, aturan agar damai sejahtera, agar tidak kacau apa yang Allah telah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa yang diterangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelumnya Allah sudah menerangkan dan mewasiatkannya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang Allah telah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, apa itu? Tegakkanlah keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Artinya bahwa kalau kita melihat rangkaian utusan, yaitu utusan Allah kepada alam semesta ini, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nuh, kemudian Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, seruannya senantiasa selalu menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ar, dan tidak ada segelintir sedikit pun ajaran yang mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada apa yang ada di atas bumi, kepada ciptaannya. Tidak ada itu. Semuanya hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Ini yang diwasiatkan kemudian oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan ternyata terlebih dahulu sudah pernah diwasiatkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti ajaran Nuh yang kamu serukan kepada mereka. Saya hanya ingin mengatakan begini, saudara. Kalau yang tadi kita bahas, tabiat seekor domba, dia diberikan kemudian apapun oleh siapapun berupa rumput, dombanya itu tidak memilih-milih dan tidak akan pernah melantik kemudian seseorang di antara yang memberikannya rumput itu sebagai tuan atau Tuhan. Berbeda dengan anjing. Anjing, meskipun itu penjahat, kalau sudah memberikannya daging atau tulang, maka anjingnya akan menjadikan orang tersebut sebagai Tuhannya, sebagai tuannya. Yahudi adalah domba. Di luar daripada domba itu adalah anjing. Dalam arti kata bahwa tabiat daripada anjing itu adalah siapapun yang datang kepadanya memberikan kenyamanan bagi dirinya, meskipun itu bertentangan dengan ajaran Tuhan, maka itu pun akan dituhankan. Iblis sekalipun, itu tabiat anjing. Iblis, setan datang mengenakkan mereka dengan menghapuskan segala aturan Tuhan, itu pun dituhankan. Itu anjing itu gitu. Jadi kalau ada seekor anjing menggonggong kasih tulang, diam dia. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya keturunan Adam, mereka mengaku dirinya hamba Tuhan, tapi Anda berikan kenikmatan, kenyamanan kepada dirinya berupa hilangkan semua aturan-aturan dan janji mereka keselamatan, pasti Anda akan dituhankan. Itulah tabiat gugup. Nah, ini tidak disifati oleh ajaran nabi-nabi. Ajaran nabi-nabi seberat apapun, diperintahkan sholat tahajud, tahajud. Bangun subuh, sholat, sholat. Disuruh puasa 30 hari non-stop puasa. Apapun, itulah tabiat daripada domba. Nurut kepada siapapun yang mengajarkan kebaikan, kebenaran. Kalau anjing enggak, nurut kepada siapapun yang memberikan kenyamanan. Saya tuannya, saya yang beli anjing.
Tapi saya hanya memberikan secercah kemudian makanan. Tapi kalau yang memberikan itu penjahat, memberikannya tulang, memberikannya tempat yang layak, maka itulah yang dituankan. Itulah tabiat daripada anjing. Jadi kembali kepada pertanyaan saudara, hanya ada satu agama di atas muka bumi ini, yaitu agama damai sejahtera. Agama damai sejahtera, agama yang selamat. Agama yang mengajarkan manusia selamat. Makanya Yesus disebut juru selamat. Artinya apa? Juru Islam, juru Shalom. Yesus kalau bertemu dengan teman-temannya, kepada muridnya, apa kata Yesus? Shalom alaikum. Islam untuk kalian. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian. Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Pengikut Kristus ini adalah apa yang sudah dinubuatkan. Waspadalah kepada Kristus. Kristus yang datang. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan saja. Kalau orang pilihan saja, murid-murid Yesus aja bisa disesatkan oleh Kristus ini, apatah lagi manusia-manusia di luar daripada Bani Israel, orang pilihan. Itu kata Yesus. Kalau orang pilihan saja bisa disesatkan sama si Kristus, apatah lagi Roma, Yunani yang bukan bangsa pilihan. Nah ini kenapa umat Islam senantiasa kemudian berpegang teguh kepada firman Allah, yaitu Al-Quran. Karena umat Islam tidak ingin disesatkan oleh Kristus. Demikian saudara, agama satu-satunya di atas muka bumi dari Nabi Adam sampai hari ini hanyalah agama Islam. Tak ada agama lain. Demikian. Oke Bang, terima makasih. Maksud saya ya gimana ya, saya tidak punya kemampuan untuk membantahnya. Anda benar kalau Anda menyimpulkan bahwa kita kembali ke kesempurnaan agama. Jadi Taurat itu semah Israel, Tuhan Esa. Yesus hukum yang terutama, Tuhan Esa. Tauhid Islam, surat 114 ayat 1, Tuhan itu Esa. Maksud Anda baiklah semuanya hidup dalam keislaman dan tidak ada perselisihan. Mungkin begitu yang abang maksud ya. Silakan. Iya, betul. Jadi gini saudara, Yesus itu kan menerangkan gini dalam Matius 5 nomor 20 kan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Itu kuncinya dulu. Kunci yang kedua, Yesus berkata dalam Yohanes 14, Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu tidak sanggup, belum sanggup. Saat ini belum bisa untuk menanggungnya. Belum, masih banyak tapi belum. Bukan malah dikurangin. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan kemudian mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Maka hidup keagamaan yang lebih baik adalah hidup keagamaan yang sempurna. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Kemudian di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3, apa kata Yesus? Orang Yahudi, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, tetapi jangan kamu mengikuti pekerjaan-pekerjaan mereka. Kenapa? Mereka berkata tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkannya. Artinya apa? Jangan mengikuti ahli Taurat. Ahli Taurat itu hanya berteori, tidak mempraktekkan. Sedangkan yang benar menurut Yesus adalah bukan hanya sekedar menjalankan Taurat, tapi bahkan jauh lebih baik daripada itu. Nah, bagaimana dengan Kristen? Borok-borok lebih baik,
Yang ada saja dihapuskan. Jangan kamu ikuti kata-kata Yesus. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menduduki kursi Musa, mereka mengajarkan Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan. Bedanya dengan Kristen itu apa? Artinya jangan ikuti Kristen yang kemana-mana bawa kitab Taurat. Ke gereja diketik ada buku Taurat katanya. Apakah mereka praktekkan? Tidak sama sekali. Keluaran 20 salah satunya nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan. Kristen membuat ilah baru, namanya Yesus dan Roh Kudus, dan dikatakan ilah lain selain pada ilahnya Bani Israel ini adalah sehakikat dengan ilahnya Bani Israel. Makanya dikatakan dalam Tritunggal tiga pribadi dalam satu hakikat. Itu artinya sudah merusak tatanan dari hukum Taurat. Jangan ada ilah lain, berarti Yesus tidak boleh diilahkan. Burung merpati jangan diilahkan, karena tidak boleh. Hanya ada satu ilah, yaitu yang datang menyatakan diri kepada Yesus. Jadi gitu saudara. Makanya dikatakan oleh Yesus bahwasanya aku tinggalkan damai sejahtera untukmu, damai sejahteraku untuk kalian. Aku akan menyertai kalian selama-lamanya. Cobalah ini. Ketika Yesus datang hari ini ke Indonesia misalnya, kemana hendak Yesus pergi? Ke gereja atau ke masjid? Ke masjid. Kenapa? Karena di masjid masih menemani ajaran Yesus. Masih Islam yang menjalankan syariatnya. Masih Islam yang mengikuti instruksi-instruksinya. Sujud, syahadatain, sunat, puasa, tauhid, dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Dia akan menyertai aku selama-lamanya. Siapa yang menyertai Nabi Isa atau Yesus sampai hari ini? Kami umat Islam. Hanya kami yang menyertai Nabi Isa alaihissalam. Hanya kami yang menyertai Yesus sampai hari ini. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah ajaran itu luntur di Islam? Tidak. Ajaran itu masih ada. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa menyatakan kemudian di dalam kitab pengajarannya bahwasanya aku akan datang dengan tanda-tanda langit, kuasa-kuasa langit akan berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kami masih menyertai ajaran itu. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Matahari kemudian tidak bercahaya, bulan kemudian tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung akan berterbangan, bumi ini akan digulung sedahsyat-dahsyatnya. Itulah bahwa kami masih menemani ajaran Yesus sampai hari ini. Yesus berkata, tanda-tanda kedatanganku adalah sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Sedangkan di Kristen baru juga tidur sejenak mimpi bertemu dengan Yesus, baru juga jalan ke padang gurun sudah bertemu dengan Yesus, baru kemudian di gereja tidur bertemu dengan Yesus, salat tahajud yang murtad bertemu dengan Yesus, umroh yang murtad bertemu dengan Yesus. Kalau Yesus yang Anda temui, kiamat sudah. Karena kapan Yesus yang datang, dunia ini akan hancur. Karena kedatangannya disertai dengan tanda-tanda kiamat. Muridnya bertanya, wahai guru, apa tanda kedatanganmu? Matius 24 nomor 3. Yesus menjawab di data nomor 27 dan 28, 9 dan juga nomor 30. Tanda-tanda kedatanganku disertai dengan matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di langit, semua manusia akan meratam dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatangan Yesus, itu bahaya. Tanda kedatangan Yesus itu bintang-bintang berjatuhan, Cak Ayu. Itu tanda kiamat. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus sudah pernah datang di padang gurun kepada Paulus, alamak, berarti sudah kiamat di tahun 2000 tahun yang lalu.
Al-Quran mengatakan wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Jadi agama yang betul adalah agama yang mengatakan tanda kiamat itu muncul ketika Nabi Isa alaihi salam itu nuzul ke bumi. Tanda penyesat, kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, aku bertemu Yesus di padang gurun loh, aku bertemu Yesus dalam bilik penjara loh, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu akan muncul melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Maka yang menyertai ajaran Yesus hanya Islam. Tanda-tandaku, kalau aku yang datang, bla 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 bla, dan itu dikekalkan di dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Demikian. Wow. Terima kasih Bang. Luar biasa. Kalau Anda belum capek Bang, begini Bang. Enggak capek saya. Silakan. Oh, makasih Bang. Oke, minta izin ya semuanya satu pertanyaan lagi terakhir untuk Bang Juma. Boleh sampai 1000 pertanyaan juga boleh Bang. Enggak apa-apa. Saya berterima kasih dulu Bang ya. Jawaban-jawaban itu semacam mewakili apa yang saya belum tanya sudah dijawab. Tapi ada yang masih tercecer nih Bang. Iya, Begini, Bang. silakan. Tolong Abang definisikan dalam makna Islam yang berarti penyerahan diri pada Allah. Semua nabi sudah pasti berserah diri, iya pasti kan. Jadi Bang, tolong Abang memandu bahwa semua kembali ke makna al-Islam berserah diri. Tolong Abang mulai dari Abraham tentang bentuk ketundukannya, ketundukan Iya. Abraham, kemudian Musa kalau Abang punya, sampai kepada Isa, bukti-bukti ketundukan yang berarti al-Islam mereka. Demikian Bang, silakan. Baik. Jadi tadi di awal saya sudah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dan seterusnya itu berserah diri kepada Allah. Iya Bang, iya. Ya, jadi Islam itu kan artinya memiliki kaidah di dalam keagamaan yang berdasar kepada ketundukan. Islam secara terminologi itu adalah aturan perdamaian. Aturan perdamaian ini ditopang oleh dua konsep, keesaan Tuhan dan hukum-hukum yang Tuhan yang esa ini berikan kepada manusia yang kemudian diajarkan melalui para utusan. Nah, ketika kemudian berbicara mengenai Islam, apakah para nabi itu Islam semuanya? Yes. Islam itu pokok hukumnya. Orang yang menjalankan pokok hukum itu disebut Muslim. Adam kejauhan, Nabi Musa kejauhan. Kita bahas aja Yesus. Apakah Yesus itu seorang Muslim? Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 nomor 31. Ini perintah Yesus loh. Apa katanya? Agar supaya dunia tahu. Yohanes 14 nomor 31. Agar supaya dunia tahu. Maksudnya apa? Agar orang Indonesia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa. Ingat kalau mengasihi Bapa di dalam Ulangan 11 nomor 1, mengasihi Bapa adalah mentaati, mempraktekkan segala perintah-perintah Bapa. Yosua 22 nomor 5, yang disebut mengasihi Bapa adalah setia, bertekun, taat, tunduk, berserah diri, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Bapa. Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1, yang disebut mengasihi Bapa adalah mentaati perintah-perintah Bapa. Itu mengasihi. Bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Pertanyaan saya sebentar, tolong dijawab ini, singkat aja. Ketika Yesus mentaati segala perintah Tuhan kepadanya, bolehkah Yesus dituhankan? Tidak Bang, tidak. Supaya dunia tahu, supaya orang Indonesia tahu, Yesus tidak boleh dituhankan. Kata Yesus, kenapa?
Karena Yesus sendiri itu orang yang bertuhan. Orang yang bertuhan. Apa buktinya? Terlontar dari lisannya sendiri, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 14 nomor 31. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu maksudnya apa? Untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita kebaktian? Untuk apa kita nyanyi-nyanyi, berhaleluya ria? Kalau tujuannya bukan hidup kekal. Sementara Yesus sudah memberikan tiket, memberikan karcis, memberikan kemudian kunci jawaban. Hidup kekal itu la ilaha illallah wa Yesus Rasulullah. Jelas kok itu? Tidak ada Tuhan selain Dia yang telah mengutus Yesus dan mengaku Yesus sebagai utusannya. Itu kunci hidup kekal. Di luar daripada itu mate. Makanya umat Islam beriman. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiq lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas itu. Itu imannya umat Islam. Beriman kepada oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah, yang mengajarkan hikmat Injil dan mengajarkan kemudian tentang kebangkitan. Ini dalil, saudara. Jadi Yesus itu Muslim. Dia berserah diri. Dia melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadanya. Itulah Yesus yang kami cintai. Makanya Bang Suma bikin YouTube, I love Jesus because we Muslim. Saya cinta kepada Yesus sebab Yesus adalah Muslim yang taat. Bisa tidak kemudian orang-orang Kristen menganut ajaran kasih mengatakan itu? Aku cinta Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Rasul. Bisa nggak lisan Kristen mengucap kayak begitu? Nggak bisa. Lalu siapa ajaran kasih sesungguhnya? Islam. Karena Islam di tengah-tengah gempuran kaum kafir, pembenci-pembenci Nabi Muhammad, pembenci Allah, pembenci Al-Quran, pembenci umat Islam, lisan umat Islam siang malam memuliakan Yesus. Bukan Yesus yang ditampar, bukan Yesus yang diludahi, bukan Yesus yang ditonjok, bukan Yesus yang ditelanjangi, bukan Yesus yang ditombak, bukan Yesus yang digantung, tapi yang Yesus yang dikutuk, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Yesus adalah manusia mulia, sedikit pun tak ada catat noda baginya. Dia adalah manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Berani enggak kemudian orang Kristen juga melakukan hal yang sama terhadap Nabi kami, Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah menghina Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah merendahkan Yesus. Nabi Muhammad siang malam kemudian memuliakan beliau. Nabi Isa alaihi salam atasnya keselamatan. Berani enggak mereka orang-orang Kristen yang menganut ajaran kasih ini memuliakan Nabi Muhammad sebagaimana umat Islam memuliakan Yesus yang mereka sembah? Berani enggak? Tidak berani. Maka pertanyaannya yang paling besar adalah siapa sih sebenarnya penganut ajaran kasih itu? Islam atau Kristen? Saya berani mengatakan di depan para pendeta, jangan kau hina Yesusku, jangan kau rendahkan Yesusku. Dosa kalian, pemburit, pembunuh, pesina, pemerkosa, koruptor, dan seterusnya, tidaklah pantas Yesusku menjadi penebus dosa-dosa kalian. Tidaklah pantas Yesusku kalian sebut anak binatang, anak domba. Tidak pantas. Silakan Anda pertanggungjawabkan dosa kalian di hadapan Tuhan. Jangan ku bawa-bawa Yesusku untuk menebus menjadi tumbal bagi dosa-dosa kemaksiatan kalian. Berani tidak kalian mengatakan itu kepada Nabi Muhammad? Di mana Nabi Muhammad diutus kepada kalian? Bil bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad datang kemudian untuk membimbing seluruh umat manusia, wa yuzakkihim. Tugasnya adalah menghapus dosa-dosa seluruh umat manusia. Bayangkan itu. Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2, Nabi Muhammad datang untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Dia datang mensucikan jiwa manusia. Bayangkan saja kalau kalian mati dalam kekufuran. Kristen Anda mati dalam kekufuran, ada enggak Yesus kemudian mengajarkan Kristen? Enggak.
Matius 7:22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami sudah bernubuat pakai namamu Tuhan Yesus, mengusir setan pakai namamu Tuhan Yesus, bermujizat pakai namamu Tuhan Yesus? Apa tanggapan Yesus pada saat itu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal Kristen. Kalian semua Kristen adalah pembuat kejahatan. Untung ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang kemudian mengajak kalian. Jangankan kalian, orang-orang ahli kitab aja diajak oleh Nabi Muhammad. Jangankan kalian yang bukan Bani Israel, orang Bani Israel aja diajak oleh Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad aku minallah nur wa kitabum mubin yahdi bihillah man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu kemudian Allah memberi petunjuk kepada seluruh manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Sekarang kalau tidak ada Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kemana ente hendak berpijak? Sedangkan Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dan mereka yang nyamar-nyamar sebagai pengikutnya, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kemana kalian harus pergi? Kepada Nabi Muhammad, satu-satunya jalan keselamatan. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Satu-satunya jalan yang diridai keselamatannya oleh Allah hari ini adalah dinul Islam. Berani tidak kalian menyuarakan, terima kasih wahai Nabi Muhammad, engkau telah memberikan jalan keselamatan meskipun kami belum bisa menerimamu? Enggak berani. Tapi kami umatnya Nabi Muhammad berani mengatakan, Yesus alaihi salam, Yesus atasnya keselamatan. Yesus adalah anak manusia yang suci, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Yesus akan datang menghakimi mereka yang telah menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni, wahai Isa yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau yang telah mengajarkan manusia-manusia cupu, tak berkepala, tak berakal ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak bisa berkata-kata selain daripada apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang disampaikan kepadaku itu adalah kekal, tidak pernah bisa berubah. Lalu kemudian Nabi Isa mengajarkan apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Yesus. Saya kira begitu saudara, bahwa Yesus itu mengajarkan kemudian untuk berislam, bukan menjadi Kristen. Satu hal dari saya terakhir, Kisah Para Rasul 3:22 nomor 23. Apa yang tertore di sana? Bukankah telah diajarkan kepada Nabi Musa bahwa Elohim akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka dia akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaan saya, siapa nabi yang sama seperti Musa yang diajarkan memerangi orang-orang yang membangkang kepada pencipta langit dan bumi? Yesus mustahil. Yesus tidak pernah menjadi pejuang, Yesus tidak pernah menjadi panglima perang. Yesus malah diselamatkan oleh Allah karena ingin diperangi oleh orang-orang kafir. Lalu siapa dia? Tak lain dan tak bukan adalah dia yang dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Seorang pembawa hukum dari Faran, yang di tangan kanannya menyala kemudian tonggak api yang menyala-nyala, yang siap membakar seluruh hukum jahiliyah yang ada di depannya, yaitu Al-Quranul Karim, yang menghancurkan semua bentuk berhala yang ada di atas muka bumi. Sisa satu kemudian ajaran-ajaran yang tidak kemudian tunduk kepada Al-Quran, hukum yang datang dari langit. Siapa itu? Ajaran keturunan iblis
yang didatangkan oleh dia yang telah mencobai Nabi Adam alaihissalam yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi dengan mengangkat derajat manusia tadinya setara dengan pencipta langit dan bumi. Demikian sementara, silakan. Wow bang, aduh bang, luar biasa bang. Saya maaf, saya izinkan saya memakai bahasa Islam yang familiar ya. Subhanallah, luar biasa abang ini. Abang Masya Allah. menjatuhkan saya sampai ke dasar-dasarnya nih loh bang. Jawaban Anda luar biasa. Saya hanya bisa berharap semoga lisanmu bang, lisanmu, sikapmu bisa merahmati, bisa memberikan ilmu kepada kita bang. Semoga Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak bang Suma. Habis apa yang akan saya tanyakan, tidak ada lagi bang. Luar biasa. Saya Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Makasih, iya, Bang. iya. Makasih Suara banyak, saya Bang. juga habis, Bang. Nggak ada kopi nih, campur masa aku mana ini kopi? Makasih banyak bang Suma. Silakan Sama-sama. yang lain. Terima kasih. Silakan yang lain. Iya, Bang Ali, syukran Bang Ali. Thank you Bang Ali atas pengertiannya. Dinda, Cebi juga. Ya. Andi Ahmad, silakan Bang. Ya, tolong ya saudara-saudaraku. Aku di follow ini. Akun-akun udah pada tumbang ini. Iya. Silakan. Ya, ya. Kalau Abang dari Medan, Aku Abi Aceh, Bang. Bang Ali Aceh. ya udah aku follow lah. Kalau aku dari Medan, suka aku kalau dari Medan yang berargumentasi, Bang. Saya follow, Bang. Saya follow back. Iya, iya, Bang. Silakan. Waalaikumsalam. Masya Ya, Allah. jadi gini, Bang. Ya. Jadi lanjut, aku kan aku buka komal juga. Jadi aku Silakan, Abang. empat Silakan. udah tumbang. Tumbang. Aku izin minta follower di sini ya, saudara-saudara. Silakan, silakan, Bang. Ya, ya. Ya, aku soalnya bertumbangan. Aku sekarang buka live langsung head to head dengan Oten ya. Seringan mereka kepanasan bertumbangan akun. Iya, biasa lah. Terima kasih saudaraku. Saya pun demikian, Bang. Jadi silakan sahabat-sahabat yang ada di bawah ya, 9 juta orang lebih ini, tolong di follow Bang Ali supaya beliau bisa menyertai kita bersama di dalam memberikan edukasi debat lintas agama ya. Silakan teman-teman di follow. Termasuk akun saya juga ini, akun kecil. Bang Suma, di bawahnya Siap. orang bilang, oh Pancasila, nanya lagi, aduh kalian, saya sampai ke dasarnya sudah habis, sudah di. Iya, kalau nggak ditanya ya sahadat dulu lah Bang. Andai kata, Sahadat aja Bang. andai kata saya tidak mampu menahan baper, saya bisa syahadat ini bang. Tapi biarlah saya akan menahannya bang. Begitu bang. Makasih banyak ya bang. Silakan kalian yang di Iya. bawah, silakan naik aja nanya. Gantian. Iya, jadi gini, Kalau saya Bang. tidak ada lagi yang saya tanya. Iya, Iya, betul. Jadi begini Bang Pancasila. Tadi sudah dijelaskan sama gurunda kita. Jadi Allahu di Akbar. dalam Islam kita ini tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Bahkan nyawa yang ada di dalam tubuh kita ini bukanlah milik kita. Jika si pemilik ingin mengambilnya, ini hanya dipinjamkan. Jika si pemilik ingin mengambilnya, apakah kita berdaya untuk menundanya? Tidak. Jangan sampai saudaraku, si pemilik mengambil, tapi kita belum mengenal pencipta kita. Kita belum di dalam ajarannya, belum berada di dalam siratal mustaqim yang dijanjikan. Jangan sampai liang lahat di depan kita, senantiasa ada di hadapan kita. Saat kita sudah masuk ke dalam liang lahat, kita tidak akan bisa lagi meminta tolong, minta ampun, atau meminta 1 detik untuk kembali ke muka bumi ini. Tidak ada waktu lagi. Maka jangan sampai si pemilik itu meminta haknya kembali. Kita hanya dipinjamkan nyawa, harta, sanak saudara yang kita miliki di dunia ini. Kekayaan yang kita miliki, semuanya kita tinggalkan. Yang kita bawa ke dalam alam barzakh itu apa? Hanya amalan dan tauhid yang benar. Artinya pengenalan diri kita kepada Tuhan kita yang semestinya, yang sebenarnya, yaitu Tuhan pencipta alam semesta alam, Rabbul Alamin. Oke. Ya begitu saudaraku, jangan sampai ya Anda Oke, menunda-nunda, maka Oke, Bang. Anda Makasih, yang Bang. akan mendapatkan konsekuensinya.
Makanya Bang Ali begini ya, maksudnya saya selalu melintas di komal-komal Islam. Saya itu tidak punya kemampuan untuk mendapatkan, walaupun saya belajar banyak tentang Islam dalam konteks terjemahan ya, lintas agama. Tapi saya semula sih ada hal-hal yang aneh, tapi kemudian terjawab dengan sendirinya. Dan saya tidak punya kemampuan lagi melihat kelemahan Islam. Namun setiap saya melintas di bawah, saya lihat juga ya, kalau ke hostnya kayak yang masih muda dari komal-komal Islam, saya melihat banyak kelemahannya, harus diakui juga. Nah disinilah saya selalu naik untuk menyarankan bagaimana kembali ke dasar ukhuwah Islami, kemudian membekali diri Anda dengan pengetahuan supaya jangan Anda terbantah di situ. Terus kemudian saya mengingatkan bahwa kalau dia sudah menghujat ya diturunkan saja gitu sebelum Anda menghujat, karena di Islam itu dilarang menghujat kecuali sebatas yang Bang Juma bilang dulu. Kalau dia menghujat ya dibalas menghujat yang seadanya saja. Gitu loh Bang Ali. Jadi bagaimana Anda bisa memaklumkan apa yang Bang Zuma atau misi Anda untuk membenarkan ajaran Al-Masih Putra Maryam atau Yesus itu, mengingatkan kepada kita yang Kristen, hai saudaraku yang Kristen, kami tidak membenci Anda, kami hanya ingin mengatakan yang kebenaran dari ajaran Yesus gitu. Di sini Bang, sebenarnya tujuan Anda kayak Bang Zuma ini ya, itu pahlawan. Menurut saya di hari kemudian Yesus akan menyambut kalian dengan welcome to my hero gitu. Luar biasanya Anda berjuang untuk kebenaran ajaran Yesus. Cuman Ali, dalam prakteknya kembali ke insan biasa, kadangkala ada juga yang kurang terbekali dengan dasar-dasar ukhuwah Islami gitu, bahwa penyampaian itu bukan cuma yang baik. Di Islam dianjurkan yang terbaik, sampaikan dengan hikmah, bantalah dengan baik-baik, kemudian jangan menghujat. Itu pernah saya bacakan di Bang Juma dulu. Makanya saya sangat luar biasa Bang Jumanya, ketika dibacakan Quran maka diam dan dengar. Nah itulah yang kelebihan yang luar biasa. Jadi begitu Bang Ali, intinya bagaimana Anda membekali dengan dasar-dasar ukhuwah Islami supaya kalau Anda tidak, bukan Anda ya, secara umum kalian tidak mampu seperti Bang Juma langsung menelanjangi, paling tidak dari tutur kata lisan Anda itu mencerminkan kalbi, kauli, ucapan dan perbuatan fi'li. Paling tidak Anda dimenangkan. Maksud saya mengambil hati itu pakai hati Bang Ali, jangan pakai kekerasan, jangan pakai langsung cuma pas-pasan langsung ada hujatan. Jadi orang yang dinasihati jadi langsung memikirkan ini musuh ini gitu. Sorry, kalau karakterku kayak gitu Bang. Sorry, keras tegas gitu ya. Ya, sorry Bang. Karakterku orang tegas, bukan orang keras ya, orang tegas. Ya Bang. Baik, saya izin sapa dulu, ini live tadi katanya mau bertanya. Live ini Iya. Kristen atau Muslim? Muslim, alhamdulillah Muslim. Oh, iya. Ya udah silakan. Saya ingin bertanya sama Bang Juma. Saya kan ini sering ikut live, live debat soal agama. Saya menyimak ada satu yang menarik dari saya punya perhatian, di mana orang Kristen itu mengatakan dan percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Sementara dalam surat Al-Ikhlas kita sudah tahu, surat Al-Ikhlas itu Tuhan itu, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi kenapa di kepercayaannya mereka bahwa itu Yesus itu anak Allah, begitu. Mohon pencerahannya lah Bu, dari Bang Juma. Terima kasih. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Al-Quran kan jelas tuh ya kan ya, lam yalid walam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus ini anak Tuhan? Nah, kekeliruan yang muncul kemudian ketika memaknai sama seperti pemaknaan yang keliru terhadap ungkapan dalam Islam kekasih Allah. Orang-orang beriman itu kekasih Allah. Sedangkan dalam perspektif pemahaman kita, kekasih itu adalah adanya insan, manusia
yang kita cintai. Dia adalah kekasihku, berarti identik kepada manusia yang kita cintai. Tetapi ketika berbicara mengenai kekasih Allah, bukan berarti Allah itu adalah manusia yang kita cintai. Jadi umat Islam dalam hal ini, karena sudah terpatron dalam benaknya bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia, maka ketika dia mengatakan kekasih Allah, itu bukan berarti Allah itu adalah manusia. Nah, bedanya kemudian mereka meninggalkan muara cakupan keilmuan yang datang kepada Bani Israel. Bani Israel diajarkan di dalam kitabnya Amsal 3 nomor 11 nomor 12 jelas terurai di sana, hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi didikan kepada yang dikasihinya seperti seorang anak yang mendidik kepada anak yang disayanginya. Jadi anak Tuhan adalah hamba yang terdidik karena dikasihi oleh Tuhan, alias orang pilihan. Apa buktinya? Coba teman-teman Kristen layangkan pandangan Anda kepada Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Ternyata anak Allah sama dengan hamba Allah yang suci. Jadi itu hanya hiasan aja. Tetapi memang karena ada oknum Yesus, manusia ke dia, anak domba ke dia, roh ke dia, memang diajarkan untuk dituhankan. Dan memang mereka diajarkan secara jasmani dari rambut sampai ujung kuku, tubuhnya, biologisnya itu adalah dewa atau Tuhan atau ilah itu sendiri. Kolose 2 nomor 9. Jadi anak Tuhan itu disalahartikan. Benar-benar dijadikan sebagai objek anak Tuhan, Tuhan yang beranak. Padahal kalau mereka menggunakan dalil di dalam kitab mereka sendiri, misalnya di dalam Yohanes 3 nomor 6, di situ diterangkan begini. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Sama dengan Maria daging, melahirkan daging. Apakah pencipta langit dan bumi daging? Mustahil. Jadi Yesus itu daging. Dia disebut anak Allah, disebut anak Tuhan, disebut anak Bapa. Artinya harusnya dipahami secara konsep. Artinya kalau Yesus itu Muslim, orang soleh, orang mukmin, orang yang bertakwa. Itulah Yesus disebut sebagai anak Tuhan. Karena kenapa? Dia adalah manusia yang kemudian tunduk berserah diri mendengarkan didikan Tuhan. Kekasih-kekasih Allah. Nah, kenapa kemudian konsep ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi menyebut hambanya dengan panggilan anak? Karena sudah disalahartikan kaum atau umat terdahulu. Sudah disalahartikan. Makanya Nabi Muhammad itu tidak lagi dipanggil anak, tetapi dipanggil hambaku yang suci. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa kesalahpahaman yang disengaja, mereka sengaja salah paham supaya kesalahannya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Hal unabbi'ikum ala man, apa diterangkan, sorry saya lupa ayatnya, dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalul syayatin tanazzalu ala kulli afakin azim. Nah, ini saya berhati-hati kalau sudah baca ayat kayak gini, saya berhati-hati karena barusan ada guru saya yang menegur saya. Tadi saya keseleo lidah dan itu sudah beberapa kali katanya. Ketika saya membaca Al-Quran surah As-Saff, yang harusnya saya membacakan tidak sesuai, yang harusnya saya membacakan sesuai dengan kaidah Quran, saya kemudian membacanya tidak sesuai dengan kaidah. Itu disebabkan karena ayat itu
ada beberapa kemiripan di dalam ayat-ayat yang lain. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi. Harusnya yadayhi, saya bacanya yadaihi minat Torah. Itu kekeliruan saya di situ. Saya minta maaf para dewan guru. Alhamdulillah, terima kasih, saya masih diperhatikan. Masya Allah, ini adalah kekeliruan saya, khilaf murni, kesalahan saya. Dan inilah kemudian manfaatnya ketika umat Islam saling mengingatkan satu sama yang lain. Semoga guru saya yang mengingatkan tadi mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah, dimudahkan urusannya, dan diberikan keselamatan, kenikmatan sebagai orang-orang yang diberi keselamatan dunia dan akhirat beserta dengan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya berharap ke depannya ketika saya ada hilaf seperti ini, supaya diingatkan, ya, supaya diingatkan, jangan kemudian dibully, jangan kemudian dijadikan sebagai lelucon, dijadikan sebagai hal gibah, buat koma lalu menista, menghinakan dan seterusnya. Jangan, karena saya orangnya mau dikritik, saya orangnya mau diluruskan, mau diarahkan ketika ada yang keliru. Terima kasih sekali lagi kalau mendengarkan, antum sangat luar biasa. Jadi gitu saudara, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku ajarkan kepada siapakah setan-setan itu turun? Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Sekira begitu saudari, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Demikian. Ya, terima kasih Bang Zuma. Saya sebenarnya banyak belajar di sini, di mana saja live-nya Bang Zuma, karena sejujurnya saya punya seorang ibu yang murtad. Bukan ibu kandung, tapi ibu angkat yang memelihara saya dari kecil, dari bayi. Saya berusaha bagaimana dengan ilmu yang saya dapatkan selama saya live, mungkin bisa menarik dia kembali, ikut dengan keyakinan saya. Seperti itu Bang, terima kasih ilmunya. Iya, Masya Allah. Ini Al-Quran barusan saya bacakan, Quran surah Asy-Syu'ara. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku kabarkan, beritakan kepadamu, kepada siapa iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Buktikan aja bahwa setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Buktikan kepada ibu yang tadi, ibunya kita itu. Pasti dia berbohong ketika ditanya, siapa Tuhan Anda? Berapa Tuhan Anda? Apakah Tuhan itu tidak serupa dengan, pasti yang terlontar dari mulutnya itu kebohongan. Pasti tidak terlontar dari lisannya kalau bukan dusta. Karena iblis bekerja di situ. Nah, tapi kalau umat Islam, ya tengoklah, ada yang keliru diluruskan. Saudaraku, sahabatku, Anda khilaf membaca ayat suci Al-Quran dan itu sudah berulang. Yang benar itu seperti ini, Masya Allah. Luar biasa ya. Inilah fungsinya guru itu begitu. Mengingatkan muridnya supaya ketika keliru itu agar segera diluruskan. Bukan malah disalah-salahin. Ya saya kira begitu saudari-saudari saya. Kita doakan kalau ada keluarga atau ibu angkatnya yang murtad, kita doakan mudah-mudahan beliau bisa tercerahkan dengan Islam. Coba buka pintu untuk berdiskusi ya terkait dengan keyakinan. Kalau beliau mau berdiskusi silakan pelajari dengan tekun materi-materi diskusi lintas agama. Insya Allah paling tidak niatan kita untuk memberi jalan keselamatan kepada mereka itu udah kita laksanakan. Hidayah kita serahkan kepada Allah. Amin. Sekira begitu sementara sahabat-sahabat. Akhir saya pulih nih ya. Ya Bang, terima kasih. Oke, makasih. Tarawih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Bang Saiful. Bang Saiful ini kan ya. Iya, Bang Saiful. Iya. Iya. Masya Allah. Antum sehat Saya lagi? lagi jalan sehat lagi. Sehat. Alhamdulillah, Lagi Masya jalan Allah. mudik lagi. Oh, siap. Mau pulang ke Aceh? Lanjut tambah rumput. Iya, Bang Alin dari mana nih? Ke Delhi beliau. Pulang ke Ulele dia. Mau jumpa dengan kakeknya Amir Khan. Oke sahabat, silakan diambil alih dulu, saya isya sejenak, habis itu kita jumpa lagi ya. Silakan. Sebentar lagi. Iya, makasih, Masya Allah. Lanjut. Tadi di situ tadi kan sudah jelas dibantu sama Bang Juma tadi
Satu lagi yang mengatakan, yang ingin saya jawab dengan saudara kita tadi. Di dalam Al-Quran ya, tapi aku lupa, pernah aku temukan. Telah kafirlah orang-orang yang menyatakan Allah punya anak. Nah ini, artinya ayat ini dinisbahkan kepada orang Islam yang menyamakan ketuhanan. Adanya pemahaman penyamaan ketuhanan dengan agama di luar Islam. Maka Anda harus sadar, Al-Quran sudah menegaskan, telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Ini dinisbahkan kepada orang Islam yang mengakui adanya Allah itu punya anak. Sedangkan ketetapan Allah sudah dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Jelas di sana. Allah itu satu. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan juga tiada sekutu baginya. Allah tidak memerlukan makhluknya untuk melakukan kehendaknya. Makanya dia tidak bersekutu dengan apapun. Jadi sini, jika kita telah tadi seperti yang dikatakan itu, jujur ya, masih banyak orang-orang sesama muslim yang sudah terkontaminasi dengan paham-paham penyamaan ketuhanan ini. Banyak mereka sesama muslim anti dengan perdebatan. Anti dengan perdebatan. Tidak suka kita mengajarkan. Saudaraku, kita di sini berdakwah. Dakwah mengenalkan Islam kepada orang yang di luar Islam. Yang itu yang namanya dakwah. Kalau sesama muslim memahamkan Al-Quran sesama kepada, memahamkan agama kepada sesama yang beragama muslim, beragama Islam, itu namanya pengajian, bukan dakwah, ceramah, pengajian. Tapi kita di sini sebagai apologet langsung berhadapan, bertukar informasi, ya, bertukar informasi atau ya mempelajari yang mana sebenarnya Tuhan yang benar itu. Itu fungsinya kita di sini. Jadi jangan sampai orang-orang yang mendengar yang selama ini yang ada di bawah juga, yang anti dengan perdebatan, anti dengan diskusi, menjelekkan kami apologet ini. Seringkali saya mendapatkan itu karena ya maklum saya berada di dalam lingkungan yang majemuk. Dan sesama saudara, mereka tidak suka dengan perdiskusian lintas agama ini. Silakan kalau Anda ingin bertanya lagi Pancasila, insya Allah ada gurundaku nih, abangku nih, Bang Saiful. Oke, Bang, makasih untuk sementara, cukup dulu. Saya mau mandi dulu, nanti saya naik lagi, Bang. Makasih semuanya, Bang Ali. Makasih buat sahabat-sahabat yang lain. Oke, kalau memang nggak ada, ya, salam Bang Fandi Bos ya. Ya, Ayo, Bang, kalau memang nggak ayo. ada, saya ingin beranalogi sedikit kepada Anda, Bang, untuk Bang, mendapatkan motivasi sedikit daripada mungkin ya bisa menjadi motivasi kepada Anda. Alam semesta ini satu, tentunya penciptanya cuma satu. Di antara ajaran Kristen dengan ajaran Islam, Kristen mempertuhankan Yesus, Islam mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam satu. Jika Yesus itu Tuhan yang benar, kami orang Islam akan menjadi tempat yang salah. Betul nggak? Jika kami di tempat orang yang salah, kami ditanya, "Hai Bang Ali, kenapa engkau tidak mau menuhankan aku?" Katanya sama aku. Aku jawab, "Salah kau sendiri, Yesus. Kenapa engkau 33 tahun hidup di dunia tidak pernah mengajarkan engkau Tuhan pencipta alam semesta? Lalu tidak pernah memerintahkan orang-orang yang seperjalanan denganmu melakukan peribadatan dan penyembahan terhadapmu. Sehingga
Karena tidak adanya ajaran itu, aku tidak akan bisa menuhankan kamu. Jelas, tidak ada data yang bisa menjadi rujukan bagiku. Ini akan menjadi jawabanku. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala Tuhannya orang Islam yang dikenalkan lewat Islam, itu adalah Tuhan yang benar. Maka dia bertanya di dalam Al-Quran, hai kafir, kenapa engkau tidak mau menuhankan aku? Tidakkah engkau sudah kubekali akal dan pikiran? Lalu kuturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bahwa aku adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Lalu kuberikan orang-orang di sekitarmu yang mampu memberikan, mengajarkan Al-Quran kepadamu. Kenapa engkau tidak mau beribadah dan menyembah kepadaku? Kenapa Anda tidak mau masuk Islam? Ini yang harus menjadi pertanyaan kepada pribadi Anda. Silakan Anda berpikir sebelum Anda turun. Silakan. Oke, Bang Ali, makasih atas sarannya. Saya camkan itu. Oke, sebelum saya turun, saya jawab nih pertanyaan di bawah nih Bang tadi. Tapi jawabnya cuma canda ya. Pancasila, syahadat, ayo syahadat. Sebelum pintu tobat ditutup, saya balas Bang di komennya di bawah. Nanti diketok lagi. Nanti diketok lagi pintunya yang ditutup, Bang. Oke, Bang. Iya. Semuanya abang-abang, makasih banyak. Titip salam buat Bang Juma, makasih banyak. Berarti saya Siap Bang, siap Bang. Saya permisi Siap, ya Bang siap, ya, Bang. saya permisi ya, makasih. Oke. La ikraha fiddin, ya. Tidak ada paksaan. Cuman kita hanya bisa menggugah akalnya ya, saudara-saudara, ya kan. Ya. Oke, naikkan lagi hotelnya, Bang Pandi.